teman-teman yang baru gabung di AFC, lu mau ngapain ya? Ini sekilas aja dikasih tahu harus ngapain, harus gimana. Kalau di NDO ini lebih dalam dibandingin LOP karena kita akan bahas apa sih benar-benar apa sih yang harus dilakuin, yang benernya seperti apa. Semuanya bakal dikupas di sini biar teman-teman semua yang baru join dan mungkin yang udah join lama tapi belum jalan ya kan. Jadi kayak oh ternyata gue harus kayak begini ya. Oh ternyata saya harus melakukan ini untuk bisa sukses di AFC gitu. Oke, jadi hari ini speaker kita speaker yang luar biasa, seseorang dari Surabaya. Nah, beliau ini emang udah sering membakar semangat ya. Jadi kalau sama beliau ini nggak pernah selamat siang, selamat sore, selamat malam tuh nggak pernah. Selalu pagi terus pokoknya. Jadi teman-teman pasti udah kenal juga siapa. Ini udah ada Pak Harto di sini. Selamat malam Pak Harto. Malam Mas Angga, malam semuanya. Nah, mantap. Gimana Pak Harto kemarin nggak mudik kan Pak? Enggak lah, di Surabaya aja. Kondisinya Okay. memang seperti ini ya kita lebih banyak waktu untuk evaluasi, untuk beberapa koreksi dan introspeksi diri. Bagaimana start ada di bulan Mei ini, kita pun harus untuk bisa langsung kerja keras lagi, Mas Angga. Mantap. Berarti benar dong yang tadi saya bilang ya, ini setelah Lebaran, ini harapan baru juga buat semua ya Pak ya. Dan Pak Harto ada di Pastilah. sini bertugas hari ini untuk membuat semua harapan-harapan mereka tercapai setelah Lebaran ini. Benar ya Pak ya? Amin, Mas Angga. Amin. Oke. Amin. Biar nggak lama-lama, kita langsung mulai aja. Pak Harto udah mempersiapkan materi-materi yang mungkin menurut saya menarik banget untuk teman-teman bisa dengar, bisa resapin, dan mungkin bahkan kalau beruntung bisa langsung ngerti juga di hari ini karena nggak harus selalu NDO atau apapun itu di ngertiin di saat itu juga sih, butuh proses rata-rata. Oke, silakan langsung aja Pak. Oke, terima kasih Mas Angga yang luar biasa. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Bapak dan Ibu yang saya muliakan pada hari yang penuh berkah, penuh berkat pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Agus Suharto, tapi saya lebih suka dengan panggilan cukup dengan nama Harto, karena lebih simpel, punya motivasi, dan punya dorongan bagaimana kita mengejar harta dunia dan akhirat ya. Amin. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin ada banyak hal, karena saya beberapa kali tampil ada di Zoom, ada silang kata atau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu, sahabat, member, dan leader AFC yang berada di mana-manapun hari ini Anda sedang berada, rasa bangga yang tak terhingga pada malam hari ini diberikan tugas, meskipun dengan berat hati, karena dengan segala keterbatasan yang saya miliki, dengan segala kekurangan yang kami miliki, tetapi Pak Niko tetap meminta untuk saya menjadi pembicara. Ya, semoga karena kesibukan dari beberapa leader yang masih di luar kota atau mungkin belum bisa mengisi, sehingga keterpaksaan saya yang harus ditampilkan dengan segala keterbatasannya. Saudara, Bapak dan Ibu, sebelum saya memulai, saya sedikit boleh ya cerita bagaimana saya mengenal di bisnis ini, bagaimana saya bisa sampai terdampar menjadi cinta berat sama AFC. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada manajemen AFC yang telah membawa AFC ada ke Indonesia, kepada Pak Enes Prayuda, kepada Pak Mike, yang mana kami mengikuti jejak dari apa yang beliau ceritakan, begitu luar biasa perjuangan demi perjuangannya hingga bisa membawa masuk ke Indonesia. Kepada Pak Niko yang sekarang menjadi satu inspirator, bahkan beliau pun menjadi satu motor yang
terbesar, karena bicara EFC pasti sosok Pak Niko yang begitu dalam dengan segala passion-nya, begitu dalam dengan segala bentuk perjuangan beliau untuk membesarkan, untuk meratakan bagaimana EFC ini akan betul-betul menjadi sesuatu bagi bangsa di Indonesia ini. Tak berlebih, saya juga berterima kasih yang mengenalkan EFC ini, yaitu sponsor saya langsung, Ibu Chandra Dewi. Selamat malam, Bu Chandra Dewi. Terima kasih, karena Bu Chandra Dewi ini sebagai satu sahabat lama saya, meskipun beberapa kali ngajak ketemu, menawari, saya tidak gubris, karena beliau ini dengan usianya, semangatnya, itu pun juga yang akhirnya menjadikan saya takluk untuk bisa saya mendalami dan mempelajari AFC ada di bulan April 2019 lalu. Terima kasih Bu Chandra Dewi, dan juga saya tidak kalah berterima kasih kepada Dr. Yudi Winata, karena Dr. Yudi ini sebagai salah satu orang yang menjadi jujukan sejak di awal saya rasa ingin tahu, rasa ingin diskusi, bahkan ada kata-kata yang saya tidak nyaman, saya pun juga berani lontarkan pada beliau, yaitu Dr. Yudi Winata, terkhusus juga kepada pasangannya, karena saya banyak hal-hal yang menjadi daya kritis dan kritik saya yang kadang-kadang bahasanya tidak nyaman, beliau pun dengan sabar, dengan penuh senyum, karena saya temuin beberapa kali ke Bali sebelum saya betul-betul serius menjalankannya ada di AFC ini. Bapak dan Ibu, saya mengenal AFC sebenarnya ada di 2019, Bu Chandra Dewi sejak di bulan Januari 2019 itu sudah tawarin saya. Tapi saya tidak pernah gubris, saya tidak mau temuin, karena pada saat itu Bapak dan Ibu, saya masih berada dalam satu kondisi yaitu zona nyaman. Karena pada saat itu saya lagi aktif sebagai salah satu direksi di sebuah perusahaan startup yang pada saat itu kami 3 tahun, waktu itu masuk tahun yang keempat, begitu kejayaan di perusahaan startup yang kami bangun bersama teman-teman. Jadi pada saat itu Bapak dan Ibu, saya hanya menangkap dari AFC karena saat itu saya menemukan why saya apa, karena saya telah mengalami penurunan fisik, karena pada 2017 saya di bulan Oktober mengalami serangan stroke. Nah, serangan stroke itu saya betul-betul menemukan produk AFC, ya kami menangkap ini produk yang saya butuhkan. Jadi why saya ingin pulih, dan produk itu betul-betul memberikan sebuah perubahan-perubahan pemulihan kepada diri saya. Tetapi saya masih belum begitu mendalami, mau bersungguh-sungguh akan di bisnis AFC. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena saya betul-betul, satu, saya yang pertama, saya masih berada dalam zona nyaman dengan perusahaan startup saya, karena pada saat itu cukup tinggi, memiliki omset dan profitnya. Terus yang kedua, saya juga memiliki traumatik. Latar belakang saya Bapak dan Ibu, saya dulu terakhir sebagai karyawan profesional, saya store manager ada di Ramayana Group atau Ramayana Dev Store dan Supermarket. Saya sebagai store manager di cabang Jembatan Merah Plaza Surabaya terakhir. Ya, Bapak dan Ibu, setelah itu adalah saya mengenal sebuah perusahaan networking atau MLM dari Cina. Karena pada saat itu Bapak dan Ibu, saya pernah mencapai sesuatu titik yang didambakan, tetapi ada di ending belakangnya, saya memiliki masalah sangat besar Bapak dan Ibu. Disitulah terjadi bagaimana sikap-sikap dari para leader-leader saya, bahkan top-top leadernya, itu mengintimidasi bahkan hal-hal yang menjadikan tercipta pada saat itu mulai ramai sosial media di Facebook, masih belum ada seperti WhatsApp ya pada saat itu, tetapi disitulah secara masif bahasa-bahasa yang sebenarnya sangat melelahkan daripada emosi saya pada saat di bisnis networking itu. Dan disitulah Bapak dan Ibu, saya masih maaf ya, pada saat itu saya mengucapkan sebuah kalimat, saya tidak akan jalankan seumur hidup saya sebuah bisnis networking. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena ending yang begitu dalam sakit dan ending yang begitu dalam membawa emosi saya, ya karena saya dijauhi teman, sahabat, bahkan
orang-orang yang pada saat itu telah bekerja sama dengan kami, pada saat itu pun juga mereka akhirnya juga terbawa kebencian-kebencian yang tidak suka kepada saya dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu Bapak dan Ibu. Jadi pada saat saya di AFC yang pertama itu, spirit dan belief saya terhadap AFC itu up down terus Bapak dan Ibu. Jadi kadang hari ini saya 1 minggu ini saya positif dan saya pun punya spirit yang bagus, tetapi minggu depan saya bisa down lagi dan lain sebagainya. Nah, akhirnya Bapak dan Ibu pada bulan Mei saya mulai mencoba ya di pertengahan bulan Mei itu saya mencoba saya nge-share hanya sebuah PDF materi-materi dari LOP yang diberikan oleh Bu Chandra Dewi maupun Dr. Yudi. Saya kirim kepada teman-teman saya, sahabat lama saya, dan juga beberapa klien saya. Waktu itu kalau tidak saya kirim sekitar ke 20 nama. Saya sangat dikejutkan saat itu ada satu orang menjawab dengan respon yang cukup positif. Padahal saya belum pernah presentasi. Ya, Bapak dan Ibu, saya belum pernah presentasi. Dan saya berterima kasih kepada beliau, dan beliau pun hari ini memiliki satu prestasi yang luar biasa, yaitu yang sponsor langsung saya, yaitu Pak Haji Sugianto, yaitu Shogun dari Pamulang, Tangerang, Bapak dan Ibu. Dan di sana juga ada masuk lagi adalah Pak Eko Cahyono. Saya belum presentasi. Waktu saya ingin tahu seperti apa presentasinya, saya minta dibantu Dr. Yudi. Pada saat itu saya memulai dari ada di BSD ya pada saat itu. Nah, tetapi setelah saya saat itu Pak Haji Sugianto bergabung, Pak Eko Cahyono bergabung, saya belum presentasi Bapak dan Ibu. Jadi saya belum presentasi sudah orang bergabung ya. Nah, dari situ Bapak dan Ibu saya mulai up down terus. Kenapa saya berpikir bahwa bisnis ini nggak jauh berbeda lah, karena saya belum memahami pendalaman lebih jauh tentang EFC. Karena saat itu saya sangat terbatas, karena dengan kesibukan di perusahaan startup saya, maka Bapak Ibu saya berpikir, aduh, aku harus mulai dari nol lagi, aku harus mulai tinggalkan keluarga saya lagi, ya. Karena pada saya mengerjakan bisnis networking yang sebelumnya dari Cina itu, Bapak dan Ibu saya memang betul-betul all out ya, karena pada saat itu all out kami harus hampir 1 bulan, kadang saya cuma 1 minggu di rumah karena saya kembangkan di beberapa kota, bahkan di luar pulau. Saya ada sebuah kondisi-kondisi tawar-menawar yang kondisi dengan comfort zone saya kalau memulai mengerjakan AFC, kayaknya saya akan mengalami banyak hal seperti itu Bapak dan Ibu. Akan banyak tinggalkan keluarga dan lain sebagainya. Akhirnya Bapak dan Ibu, saya mencoba pada saat spirit dan rasa percaya diri saya tumbuh, saya mulai merancang, saya mendalami. Akhirnya pada bulan Agustus kami mencoba Bapak Ibu mengadakan, kenapa tiba-tiba Pak Yanto, Sugianto, Shogun saya, ada Pak Eko, Samurai, itu mulai menuntut saya, plan gimana ini plan gimana plan, seperti itu. Akhirnya saya sepakati pada saat itu kami membuat sebuah gebrakan, yaitu kami membuat namanya Diamond Camp. Jadi Diamond Camp itu apa? Kami membuat suatu kegiatan 2 hari 1 malam di Puncak Bogor, yaitu kami membuatnya adalah satu bentuk edukasi lebih kepada materi soft skill ya Bapak dan Ibu. Ya, kenapa? Karena materi-materi di dalam bisnis networking ini sesungguhnya lebih kepada kekuatan belief, kekuatan menggunakan ada di otak kanannya Bapak dan Ibu. Karena kalau kita belajar tentang cash flow kuadran, kita bicaranya adalah di otak kanan. Nah, Bapak dan Ibu, yang menjadikan satu hal, saya kenapa membuat satu Diamond Camp, kebanggaan saya tak terhingga, yaitu dengan materi edukasi saat itu Bapak dan Ibu, karena bukan training, memang kami membuat camp, menyatukan diri, menguatkan bagaimana kekuatan-kekuatan potensi ada di dalam otak kanan kita, yaitu ada di dalam edukasi soft skill. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena di dalam bisnis AFC yang kami pahami pada saat itu hingga hari ini, karena kita ada 4 hal yang akan masuk kepada diri kita untuk kuat. Yang pertama adalah bicaranya adalah dari sisi mental, emosional, fisik, dan spiritual, Bapak dan Ibu.
Saya sangat bangga pada saat itu Pak Ernest Prayuda hadir, ya, Bu Helen hadir pada saat itu, dan saya pada saat itu belum begitu dalam Shogun sampai Bushido itu apa, karena pada saat itu yang hadir belum ada Bushido, rata-rata masih samurai yang paling tinggi Bapak dan Ibu. Jadi kami belum tahu, karena pada saat itu yang hadir ada Bu Chandra Dewi, ada Dr. Yudi, ya. Dan pada saat itu Bu Helen sama Pak Ernest hadir, ya, ada di acara Diamond Camp. Berlanjut kami Diamond Camp yang kedua, kami buat ada di Denpasar, Bali, dan kami ada di Bedugul, dan kami mengadakan Diamond Camp berikutnya ada di Puncak lagi. Dan saya hanya bersyukur Pak Ernest bisa terlibat ikut 3 kali di dalam Diamond Camp yang kami lakukan. Seperti apa Diamond Camp? Mungkin kalau nanti manajemen mengizinkan, saya ingin membuat Diamond Camp nasional, leader-leader ada di EFC, siapapun dari grup siapapun yang berkenan kami siap untuk mengadakan, supaya apa? Karena ini juga akan bisa mampu diduplikasi, akan menjadikan kekuatan yang dasar di dalam tim bisnis Anda, Bapak dan Ibu. Kenapa? Seperti saya katakan tadi, di dalam bisnis AFC ini adalah sebuah bisnis networking. Berbicaranya ada sebuah 4 poin Bapak dan Ibu, yaitu bisnis yang berbicara soal mental, emosional, fisik, dan spiritual. Jadi Bapak dan Ibu, itu yang menjadikan tercipta saya ada kedekatan dengan Pak Ernest. Ada di awal, waktu itu Pak Ernest sering berucap bahwa saya bukan orang MLM. Tetapi singkat dari kegiatan saya bertemu Pak Ernest ada di awal, tanpa sadar Pak Ernest di situ, saya hanya berkata, Pak Ernest, kalau dari buku pengalaman dari perjalanan Jenderal Sun Tzu, ya, jangan pernah bertempur, maju berperang kalau belum merasa yakin akan menang. Dan disitulah saya bisa menangkap, memang Pak Ernest tidak punya pengalaman di MLM, tetapi saudara, Pak Ernest tentu tidak asal bagaimana bisa membawa EFC sampai sedalam ini Bapak dan Ibu. Ternyata Pak Ernest memiliki pengalaman selama di Amerika, beliau sangat aktif mengikuti seminar Robert Kiyosaki yang tahunan, karena kata Pak Ernest, Robert Kiyosaki mengadakan seminar ada di Amerika itu, tiket 1 tahun seminar ke depan biasanya sudah terjual ludes ada di 1 tahun sebelumnya. Nah, disitulah Bapak dan Ibu, kenapa? Karena begitu dalamnya Pak Ernest berarti mengikuti apa dan buku-buku dari Robert Kiyosaki yang didalami begitu dalam sehingga Pak Ernest begitu luar biasa, kita patut berterima kasih bisa memiliki visi, bisa membawanya AFC ini ke Indonesia dengan begitu membanggakannya. Suatu hari saya sempat tanya sama Pak Ernest, Pak Niko itu siapa? Karena pada saat saya ketemu dengan Pak Niko, mendengar cara ngomongnya, ya ini anak muda ngomongnya kok gak jawani seperti itu Bapak dan Ibu, ya. Karena Pak Niko kalau berbicara artinya apa dengan sangat lugas bagi orang-orang tertentu pasti akan terasa dan merasa tidak nyaman mendengarnya. Tetapi itulah sosok Pak Niko yang saya perlu berterima kasih. Bahkan sempat ada di awal kami penasaran siapa sih Pak Niko ini, ngomongnya kok kayak gitu Bapak Ibu ya, karena kebetulan saya orang Jawa ya, jadi kadang-kadang sangat dikejutkan dengan cara bicaranya, intonasinya, kalimat-kalimatnya yang pendek, karena kadang-kadang Bapak Ibu orang bisa memiliki persepsi yang beda-beda. Bahkan saya sering, Pak Niko kalau ngomong, saya ini anak setan ya, kalau ngomong seperti itu. Bapak Ibu, kita patut beri terima kasih dengan Pak Niko, bagaimana Pak Niko dengan segala pengalamannya di usianya yang begitu muda, perjalanannya sejak dari usia 12 tahun, itu pun juga yang menjadikan beliau seperti hari ini. Kalau beliau sering mengatakan dia adalah anak setan, bukan Bapak Ibu. Bahkan saya katakan beliau hari ini sudah menjadi anak malaikat Bapak Ibu. Bisa mengantarkan, bisa membimbing kita, membawa kita hingga di AFC seperti hari ini Bapak dan Ibu. Nah Bapak Ibu, ini sebagai satu pembuka saya, akhirnya Bapak Ibu saya memutuskan saya sungguh-sungguh akan kerjakan di AFC. Bagaimana? Saya di situ menemukan miracle Bapak Ibu. Pada saat saya up down saya kerjakan staff. Akhirnya saya Bapak Ibu perusahaan startup yang saya bangun bersama teman-teman mulai mengalami satu penurunan Bapak Ibu dan begitu mengejutkan.
Akhirnya Bapak dan Ibu 2019 akhir, saya mulai berpikir, saya mulai mendalami, dan saya lebih banyak ritual berdoa. Saya selalu memohon Tuhan petunjuk kami bagaimana dengan perusahaan kami, bagaimana dengan ke depan, masa depan kami. Setiap kami berdoa, kami dikejutkan selalu muncul konnichiwa yang mengejutkan. AFC belum saya kerjakan, Bapak dan Ibu. Tetapi selalu muncul konnichiwa. Setiap saya berdoa, Bapak dan Ibu, dalam sebuah kondisi ritual doa saya yang tidak seperti biasa-biasanya, selalu saya dikejutkan muncul konnichiwa, Bapak dan Ibu. Nah, disitulah saya mulai putuskan, Bapak Ibu, jadi sejak 1 Februari, saya full timer, Bapak Ibu, saya garap dengan sungguh-sungguh, saya mulai sangat serius pada 2020, Bapak dan Ibu. Nah, itu sekilas perjalanan saya, Bapak dan Ibu, hingga saya memiliki sebuah perjalanan ada di AFC, bahkan kami melampaui di tahun kedua ini, Bapak dan Ibu, penuh banyak hal pembelajaran dan kami banyak belajar yang bisa kami dapatkan, yaitu melalui bisnis AFC yang begitu luar biasa ini. Maka Bapak dan Ibu semua, pada malam hari ini saya tidak ada niat untuk mengajari Anda atau kami untuk menggurui kepada Anda, ya, tetapi tidak lebih kami akan men-sharingkan, ya, atau kami ingin mengajak Anda sharing sebagaimana sih pentingnya ada di dalam bisnis AFC ini, kita harus mau menjadi pembelajar. Mau menjadi pembelajar sejati. Pembelajar Bapak dan Ibu bukan hanya mau belajar, disarankan baca buku apa, untuk mempelajari apa. Seorang pembelajar adalah bersedia, mereka pun juga untuk diajari Bapak dan Ibu. Nah, ini yang disebut sebagai seorang pembelajar. Di awal kami begitu underestimate, bahkan kami menganggap remeh pembelajaran ilmu-ilmu yang diberikan oleh Pak Niko sejak di awal. Waktu pertama Pak Niko mengadakan NDO di kantor pusat, saya sempat dikontak, Pak Harto bisa ke Jakarta, ada NDO. Syukur kalau Pak Harto nanti bisa ikut seperti itu. Saya sangat berterima kasih ada perhatian beliau, karena pada saat itu Bapak dan Ibu, karena saya juga melihat kondisi-kondisi saat itu saya masih belum begitu yakin, ya, karena masih up down Bapak dan Ibu. Nah, disitulah Bapak dan Ibu, saya mulai merasakan keterlambatan yang saya miliki di dalam saya mengambil sebuah keputusan, baik pembelajaran yang harus dimiliki. Apa yang terjadi? Beberapa orang dengan waktu yang sangat cepat, tim kami bertumbuh, grup kami bertumbuh, ya karena kami punya leader yang kami sponsori bukan orang biasa-biasa, gitu loh. Karena pada saat itu Pak Haji Sugianto atau Pak Yanto, shogun kami, masih sangat aktif ada di sebuah perusahaan sejenis yang juga dari Jepang. Dan beliau waktu itu memutuskan ada di sini, kami juga merasakan sebuah tanggung jawab pada saat beliau mengatakan kepada saya, plan gimana ini plan? Bla 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 seperti itu. Nah, disitulah Bapak dan Ibu, saya merasa begitu menyesal. Sekian bulan saya abai, sekian bulan saya meremehkan, dan disitulah Bapak dan Ibu saya mengejar betapa pentingnya apa di dalam NDO yang harus diikuti Bapak dan Ibu. Nah, di dalam NDO inilah Bapak Ibu sebuah ilmu dasar yang harus dikuasai Bapak Ibu, ya. Karena di dalam NDO ini orang yang baru bergabung, baru menjadi member, bahkan belum member pun kalau sudah menyerahkan uang sebagai komitmen untuk bisa bergabung ada di AFC, Bapak Ibu, NDO pun sudah bisa diberikan. Bapak dan Ibu, Anda sudah mulai ajarkan di dalam NDO kepada dia, meskipun belum member atau belum diposting, tetapi dia sudah menyerahkan untuk komitmennya untuk segera bergabung, Bapak dan Ibu. Nah, ini perlu dilakukan di dalam namanya pendalaman pemahaman tentang NDO kepada member yang baru, Bapak dan Ibu. Nah, yang pertama, Bapak dan Ibu, di dalam hal yang harus dikuasai sejak H-1 atau sejak mulai hari ini bergabung Bapak dan Ibu, Anda sudah mulai diajarkan bagaimana dia mulai berani untuk melakukan sharing, ya, kepada teman melalui sosial media atau juga secara langsung. Saudara Bapak dan Ibu. Nah, saya di awal bergabung sebenarnya
bukan sharing, tetapi saya langsung bagi-bagi yang namanya PDF LOP pada saat itu, Bapak dan Ibu. Ya, nah, tetapi Bapak dan Ibu, disitulah sebenarnya ketidaksempurnaan karena saya tidak mengikuti tahapan-tahapan di dalam edukasi, apalagi mendalami NDO, Bapak dan Ibu. Tetapi setelah saya komitmen serius, saya mendalami NDO, Bapak dan Ibu, dan disitulah saya menemukan banyak hal yang menjadikan satu penyesalan, keterlambatan, pemahaman saya ada di awal. Nah, melalui sharing-sharing ini yang menjadikan satu poin kepada saya, hingga saya hari ini memiliki ketetapan kepada siapapun, kami menemuin siapapun, kami tidak pernah merasakan akan ditolak atau saya akan diterima. Bahkan kami menggunakan suatu hal di dalam kami melakukan sharing, kami selalu mengungkapkan dengan sebuah kalimat kepada mereka, saya mau sedekah informasi sama kamu. Jadi di sini Bapak dan Ibu semua, saya menggunakan kata-kata sedekah informasi kepada siapapun orang yang menurut saya sangat membutuhkan. Karena kami di perjalanan kami 2 tahun ini, kami sudah tidak bisa ngejudgment lagi apakah orang ini disebut punya skala prioritas yang harus dipresentasi lebih dulu dan sebagainya. Karena kami sudah menemukan satu poin, saudara, bahwa di bisnis ini adalah bisnis AFC adalah bisnis yang penuh miracle. Kalau kami orang Muslim, kami menyebutnya adalah bisnis yang tergoib, saudara. Jadi di dalam kami melakukan sharing bisa kami kirim gambar brosur, atau kirim gambar produk, atau kami kirim konnichiwa, ataupun juga kami kirim sebuah sharing yang kami lakukan juga testimoni atau screenshot dari testimoni. Tujuan kami tidak lebih, saudara, kami menggunakan satu hal 5 circle yang kami sebut goib. Di dalam kami melakukan sharing hingga kami melakukan presentasi, kami hanya menggunakan dengan cara 5 menit kami melakukan sharing. Apakah sharing kami menjawab WhatsApp-nya, apakah kami sharing mengirim gambar-gambarnya, Bapak dan Ibu, yang menjadikan satu bahwa saya ada di AFC. Ya, saya ada di AFC. AFC itu apa? Itu yang saya sharingkan. Dengan satu target saya, 5 menit saya melakukan dengan jujur, tulus, ikhlas, karena kami menggunakan sebuah motivasi semangat kami adalah sedekah informasi. Saudara, circle itu yang saya gunakan dengan menggunakan sedekah informasi. Ya. Yang kedua, saudara, saya menggunakan untuk apa? Karena prinsip kami, bagaimana kami bisa menemukan orang-orang yang terpilih, saudara. Ya. Jadi kembali lagi, kami dengan satu hal yang pertama, dengan kami adalah untuk menemukan orang-orang yang terpilih. Jadi saudara, kita tidak bisa menentukan, kita tidak perlu terganggu. Saya sekali lagi tidak pernah merasa saya akan ditolak, saya akan diterima ataupun tidak. Karena pada prinsipnya kami bagaimana menemukan orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang terpilih itu siapa? Orang-orang yang terpilih oleh Tuhan. Ya, bagaimana dia telah menangkap, bagaimana dia telah diberikan petunjuk, ya mungkin karena dari doa-doanya sehingga akan ketemu dengan kami, sehingga merespon dengan positif sejak ada di awal akan tawaran-tawaran yang kami berikan. Itu yang menjadikan sebuah keyakinan yang kedua kami. Berikutnya apa, Bapak dan Ibu? Kami berikutnya sudah banyak menemukan orang, sudah menangkap, sudah bagian orang terpilih oleh Tuhan untuk mendapatkan informasi dari kami. Nah, setelah itu apa? Mereka bergabung. Nah, setelah mereka bergabung, mau nggak mereka berkomitmen? Nah, Bapak dan Ibu, banyak sekali kami sudah mengajak orang karena dari sharing kami tertarik hingga beliau mengambil keputusan bergabung, hingga beliau juga memutuskan Bapak dan Ibu untuk upgrade bahkan sampai menjadi diamond. Tetapi, saudara, yang terjadi biasanya saya ajak mereka mau nggak komitmen, ya. Ada 20-30% mau komitmen. Komitmen untuk apa? Bayar harga, saudara. Bayar harga itu ada di mana? Bayar harganya adalah beliau berarti untuk mau berikan waktu, tenaga, pikiran, ya, dan perasaan, mungkin dihina, diejek, hingga mereka juga untuk mengikuti yang namanya kegiatan-kegiatan mulai pertemuan secara online maupun offline. Pada prinsip dasar kami, bagaimana mereka kami ajak untuk bertemu secara offline. Ternyata mereka tidak bisa offline masa pandemik, ya minimal mereka harus mau mengikuti online.
Nah, Bapak dan Ibu, banyak sekali orang-orang di dalam tim saya sudah mengambil keputusan diamond, tetapi ujungnya beliau tidak mau melakukan yang namanya komitmennya. Ya ujungnya apa? Ya banyak mereka akhirnya menjadi hilang. Mereka jadi muntaber, mundur tanpa berita, Bapak dan Ibu. Nah, disitulah Bapak dan Ibu mulai kami lakukan. Kenapa? Kalau orang sudah mau komitmen, biasanya mereka sudah akan hijrah, Bapak Ibu. Hijrah itu apa? Akan pindah lingkungan. Sukses melalui AFC selalu harus berkumpul dengan calon-calon para juara, calon-calon para pemenang, Bapak dan Ibu. Kalau mereka tidak mau datang, mereka tidak mau bayar harga, datang ke pertemuan, bayar waktu dan tenaganya, datang ikutin Zoom, mereka pun juga pasti akan tersisih dengan sendirinya. Kenapa? Karena mereka tidak akan dapatkan sesuatu apa yang dibutuhkan berproses ada di dalam bisnis AFC ini. Saat mereka tidak mau berproses, tidak mau belajar, tidak mau mereka berkumpul, disitulah mereka pelan-pelan akan tersisih, sehingga apa? Tidak mau hijrah, Bapak dan Ibu. Apa yang dimaksud hijrah, Bapak Ibu? Hijrah adalah kita akan pindah lingkungan. Karena dari lingkungan itulah yang akan membentuk diri kita, akan mengupgrade plafon rezeki kita, akan mengupgrade kesuksesan bertahap ada di kita, Bapak dan Ibu. Jadi, setelah orang kalau sudah mau hijrah, Bapak Ibu, mereka udah pasti akan bisa menjadi sukses ada di AFC. Kuncinya ada di sana, itu yang saya pegang. Di dalam kami melakukan sharing, kami dengan sedekah informasi yang selalu saya sampaikan dan saya jadikan jadi tekad di dalam kami melakukan ada di dalam diri pribadi, hati saya lahir dan batin, Bapak dan Ibu. Kalau kami sudah ketemu dalam sharing, kami juga banyak dengan kalimat-kalimat yang kami gunakan, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena di situlah saya mulai mendalami lebih jauh arti dari pentingnya kita melakukan sharing, Bapak dan Ibu. Saudara, Anda harus pahami di dalam sharing kepada siapapun, Anda kuasai seseorang itu selalu ada 5 hal yang menjadi satu prioritas utama dasar setiap orang. Ya, apa yang dimaksud dengan 5 prioritas utama? Setiap orang pasti, Bapak dan Ibu, ada yang memiliki satu keinginan, yaitu mereka bebas secara keuangan, ya, yang pertama. Yang kedua, setiap orang pasti ingin memiliki fleksibilitas waktu, ya, artinya bebas keuangan, bebas waktu. Yang ketiga, saudara, kebanyakan orang tidak menolak atau mereka gemar untuk traveling, ya, jalan-jalan, ada wisata religi atau unjung sanak keluarga. Ini adalah satu hal sebenarnya prioritas dasar yang menjadi bagian prioritas dasar bagi setiap orang. Yang ketiga, yang keempat apa? Berkomunitas. Ya, saudara, Bapak dan Ibu, orang Indonesia terkenal memiliki sosiologi yang sangat tinggi, ya. Maka kalau Anda memahami sosiologi yang sangat tinggi, yaitu hukum-hukum dasar yang terjadi ada di Indonesia dengan ribuan suku, dengan ribuan bahasa, ya, dengan yang sudah terpatri ada di dalam sebuah nama-nama, ada di satu daerah, ya, ada di satu kota, ada satu pulau. Itu pun juga dari nilai-nilai yang namanya komunitas, saudara. Ya, berikutnya apa? Yang kelima menjadi prioritas dasar seseorang apa? Mereka adalah beramal atau misi sosial. Jadi saudara, di dalam kami saya melakukan sharing, saya biasanya mengintip atau saya mempelajari atau apa yang menjadi dasar seseorang yang saya bidik untuk saya ajak sharing, saudara. Itu salah satunya. Jadi saudara, di dalam melakukan sharing ini, saya lebih banyak, saudara, biasanya karena kami memang jarang di sosial media, karena sedikit kami punya perjalanan karir yang memang kami, sosial media kami adalah sangat buruk, jejak digital kami, tetapi saya betul-betul memulai dari nol, seperti cerita saya dari awal. Itu yang terjadi. Jadi saya lebih banyak melakukan, yaitu melalui WA yang kami lakukan, saudara, cukup hanya melalui, dan alhamdulillah itu pun juga menjadikan sebuah kondisi perkembangan di bisnis AFC yang sangat membanggakan. Dan berikutnya apa? Ya, saya memiliki sebuah keyakinan akan kemampuan saya tatap muka langsung, saudara. Nah, ini juga menjadi satu kepada saya. Jadi sejak masa pandemik ada di 2020, waktu itu Bapak dan Ibu sudah digedengungkan, ya, yang namanya 3M macam-macam. Saya hanya mengatakan kepada tim, pandemik ini akan bisa muncul seri pandemik seri 1, seri 2, seri 3, bahkan seri 5.
Yang paling penting kita jangan pernah takabur bahwa pandemik ini itu adalah kalau orang Jawa bilang pagebluk atau wabah. Di dalam Alkitab, agama apapun bahwa wabah itu di bumi itu ada. Maka Bapak Ibu saya selalu sampaikan kepada tim, jangan pernah takabur dengan pandemik, tetap ikutin protokol kesehatan, tetap jaga, tetapi Anda jangan pernah takut. Anda jangan sampai terkurung dengan penuh ketakutan. Nah, itu yang terjadi Bapak dan Ibu. Ya, waktu kantor AFC Surabaya, tidak ada yang melakukan kegiatan. Saya tetap sejak 2020 seminggu 2 kali kami mengadakan yaitu pertemuan offline dengan tim kami ada di Surabaya. Setiap seminggu 2 kali, bahkan kami lebih dari 2 sampai 3 kali kami selalu berada di kantor AFC dengan kegiatan offline kami. Ya, saudara Bapak Ibu, hingga hari ini ya saya patut bersyukur kepada Tuhan, semuanya juga fine-fine aja. Tetapi kami tetap sampai hari ini, kami iman bahwa kami tidak takabur, bahwa apa yang mungkin didatangkan, diujikan sama Tuhan, itu benar adanya, tetapi kami selalu memohon kepada Tuhan, kami tidak menjadi satu bagian korban ada di sana. Nah, itu tertanam kepada tim kami, Bapak dan Ibu. Nah, ini kita pentingnya adalah melakukan sharing. Dan saya menyarankan, ya, sharing yang paling kuat Anda lakukan dengan cara direct, saudara. Anda tatap muka langsung, saudara. Seperti itu. Ya, oke. Jadi ini yang harus Anda bangun dan ini yang kami lakukan, saudara. Nah, berikutnya, saudara, bagaimana kami membangun sebuah visi dan impian kami. Visi dan impian ini adalah why, ya. Saudara, Bapak dan Ibu, visi Anda ada di AFC tentu tidak bisa disamakan dengan visi Anda, ya, kalau visi misi sebuah perusahaan. Saya sedikit, saudara, menanamkan kepada tim kami mengulang atau melakukan pengulangan pemahaman sebuah visi ada di dalam bisnis AFC, ya. Jadi visi, saudara, itu adalah sebuah gambaran yang besar, ya, tentang masa depan yang belum, ya. Sekali lagi, ya, yang jadi sebuah gambaran yang besar tentang masa depan yang belum tercapai, tetapi saya sangat yakin akan bisa mencapainya. Sekali lagi, sebuah gambaran yang besar, ya, masa depan yang belum tercapai, dan Anda sangat yakin akan mampu mencapainya. Nah, saudara, itu yang saya miliki. Kalau Anda, saudara, saya memiliki satu visi yang besar ada di AFC. Sejak saya bergabung, sejak saya ngotot ada di AFC, saudara. Visi saya apa? The best leader maker, saudara. Kenapa? Karena saya melihat bisnis AFC ini mencetak pemimpin. Ya, dengan segala keterbatasan kemampuan saya, maka saya jadikan, saudara, saya memiliki visi dari awal, the best leader maker. Saudara. Jadi apa yang hari ini menjadi visi saya? Saya sangat yakin akan menciptakan ratusan busido di dalam tim kami 5-10 tahun ke depan, saudara. Itu sudah terlihat. Tahap demi tahap tanda-tandanya sudah nampak ada di dalam tim kami, Bapak dan Ibu. Itu yang terjadi. Itu visi saya. Ya, visi-visi kami yang lain kami miliki, Bapak dan Ibu, ya. Jadi visi ini yang harus Anda miliki, ya. Tidak dalam bentuk materi, tetapi dalam sebuah gambaran yang sangat besar, Bapak dan Ibu, ini adalah sebuah visi. Nah, tentu Anda pun juga harus memiliki misi yang harus Anda catat, ya. Misi itu apa? Langkah-langkah bagaimana mewujudkan visi tersebut menjadi terwujud, saudara. Ya, sekali lagi, ya, langkah-langkah bagaimana, ya, yang akan menjadikan terwujud visi Anda, Bapak dan Ibu. Nah, tentu kalau Anda sudah punya misi, Anda mulai membuat yang namanya goal setting. Goal setting itu apa? Langkah-langkah yang terinci bagaimana mewujudkan, ya, mendukung visi Anda tercapai, Bapak dan Ibu. Ya, jadi ada goal jangka pendek, jangka sedang, ya, dan jangka panjang seperti itu. Nah, ini perlu Anda miliki, saudara, ya. Jadi ini yang perlu Anda bangun menjadikan apa? Sampai nanti tertuang, Anda pun akan bisa yang namanya Anda memiliki target-target dengan visi-visi besar Anda, mulai dari dengan misi Anda sampai goal Anda. Sehingga Bapak dan Ibu, disitulah Anda akan ketemu why Anda. Ya. Nah, why Anda itulah yang akan terinci. Anda akan memiliki berbagai macam sebuah impian-impian Anda, Bapak dan Ibu.
Saudara, seperti yang saya miliki, saya memiliki hingga saya tuangkan dalam yang namanya Dream Book, Bapak Ibu semua. Ya, ini Dream Book saya. Ya, oke ya, kurang jelas ya, karena ada backgroundnya. Ini Dream Book saya. Jadi di dalam Dream Book saya, Bapak dan Ibu, ini yang saya miliki. Ya, dari setiap Dream Book saya kemanapun Dream Book ini saya bawa. Selalu saya tempatkan ada di mobil. Pada saat saya grup sharing dengan tim, saya akan keluarkan Dream Book saya. Saudara. Jadi Dream Book itu adalah master plan kehidupan saya, master plan keluarga saya. Maka Bapak dan Ibu, Anda yang belum punya Dream Book, sekali lagi Anda jangan tertawa cekikikan atau Anda kayak anak kecil saja. Justru saudara, Anda kalau tahu Anda membaca autobiografi orang-orang besar, ya, bahkan orang-orang almarhum yang sudah cukup Anda kenal, ya, orang-orang sukses, mereka semuanya pasti memiliki yang namanya adalah Dream Book, Bapak dan Ibu. Ini Dream Book saya dalam bentuk album, Bapak dan Ibu. Kenapa dalam bentuk album? Karena saya kadang-kadang akan bisa merevisi, di mana kalau misalkan tidak tercapai ada di bulan ini, ada di tahun ini, saya akan revisi, saya tidak berhenti. Kalau saya berhenti berarti saya gugur dan saya gagal, saya menjadi pecundang. Tetapi dengan saya merevisi, saya mengevaluasi apa yang perlu saya sempurnakan. Sehingga saya rubah bulannya, saya rubah tahunnya. Itu adalah satu yang namanya untuk Dream Book. Kenapa saya tempatkan dalam bentuk album, Bapak dan Ibu. Nah, saudara, bagaimana step by step dari sinilah kita bisa mengejar, dari sinilah kita punya tujuan, why Anda apa ada di AFC. Bapak dan Ibu, disinilah saya banyak menemukan why saya yang begitu banyak, beberapa hal yang begitu besar. Seringkali pada saat saya membaca ada keterbatasan karena why saya tidak tercapai, ada beberapa target saya tidak tercapai. Saya sering kadang-kadang membuka Dream Book saya tanpa terasa meneteskan air mata. Lebih-lebih Bapak dan Ibu, kalau saya melihat foto keluarga saya, di situ ada beberapa hal, saudara. Karena kenapa? Saya tidak muda lagi, saya harus mengejar kesuksesan ada di AFC ini dengan sebuah tempo dan speed yang harus sekencang-kencangnya, Bapak dan Ibu. Itu yang terjadi. Lebih-lebih Bapak dan Ibu, 2 bulan yang lalu, adik saya telah meninggal dunia. Itu betul-betul menjadi sebuah lecutan yang saya harus betul-betul ngotot, saya harus betul-betul tidak mau tertunda lagi, saya tidak mau tertahan lagi, saya harus sukses melalui kendaraan AFC ini, saudara, Bapak dan Ibu semua. Inilah Bapak dan Ibu pentingnya Anda harus menemukan visi Anda harus menemukan why Anda, impian-impian Anda, kenapa Anda di AFC, Bapak dan Ibu. Saudara, dari sini saya ingin menunjukkan kepada Anda, ini adalah Pak Sigit, kalau Anda tahu ya, beliau hanya sebagai seorang penjual batagor keliling ya. Anda lihat, beliau menemukan why-nya. Beliau menemukan visinya, Bapak dan Ibu. Perubahan demi perubahan begitu luar biasa ya yang terjadi kepada Pak Sigit, Bapak dan Ibu. Nah, berikut ini juga sebagai seorang taksi online ya, beliau pun juga berjuang hari ini karena beliau juga hari ini menapaki keberhasilannya karena beliau menemukan why-nya. Ini yang terjadi Bapak dan Ibu. Saya banyak bertemu beberapa dalam tim kami, begitu dalam, kami tahu apa why mereka. Kadang-kadang saat kami down, saat kami tidak begitu, saat kami agak malas karena capek Bapak Ibu, tapi pada saat saya ketemu, saya ingat dengan why tim saya kadang-kadang terlecut Bapak dan Ibu. Saya ingin 2 hari saya istirahat, tetapi tiba-tiba Bapak dan Ibu nampak sekali mereka menunjukkan ada why mereka yang harus mereka kejar, yang mereka merasakan berdesak. Akhirnya saya juga terlecut, saya harus lebih semangat lagi dibanding mereka, Bapak dan Ibu. Nah, ini yang pentingnya Bapak dan Ibu, Anda memiliki visi dan impian. Pentingnya Anda menemukan why Anda. Setiap why Anda miliki akan menuju sebuah keberhasilan pada saat Anda membuka, teringat akan why Anda pun mungkin bisa mengalami sebuah kondisi emosional yang sangat tinggi. Anda begitu kadang-kadang meneteskan air mata. Bahkan kadang-kadang Anda pun juga ingin teriak. Kenapa, saudara? Karena Anda memiliki why, Anda memiliki sebuah why yang begitu besar dan Anda tidak mau
itu gagal dan tidak tercapai, Bapak dan Ibu. Ini, saudara, pentingnya sebuah visi dan impian. Berikutnya, saudara, kita masuk kepada yang ketiga, saudara, yaitu daftar nama. Saudara, saya yakin di antara Anda ada yang pernah menjadi marketing di asuransi, pernah menjadi marketing ada di sebuah perusahaan otomotif, ya. Atau Anda mungkin juga pernah menjadi marketing yang ada di properti ataupun mungkin ada di dealer mobil mewah. Saya hanya berpesan kepada Anda, Bapak dan Ibu, daftar nama ini sangat dasar, ya. Daftar nama ini sangat dasar sekali dan sangat penting. Saya bahkan memiliki 2 buku daftar nama. Yang satu, Bapak Ibu, berisi dari buku daftar nama yang sangat banyak, karena hampir 200-an lebih, yang terus bertambah, Bapak dan Ibu. Yang kedua, saya seleksi lagi, atau yang saya sebutkan, orang dari daftar nama ini yang memiliki sebuah sambutan potensi, bahkan mereka ini begitu besar menangkap apa yang kami tawarkan. Karena beliau belum bergabung, tetap saya masukkan di dalam buku daftar nama khusus saya yang seperti saya tampilkan ada di layar ini, Bapak dan Ibu. Ini adalah buku daftar nama saya yang kedua yang sangat spesial karena di sini adalah berisinya bukan sekedar hot prospect, tetapi orang-orang yang begitu potensial sekali, Bapak dan Ibu. Ini adalah buku daftar nama saya, Bapak dan Ibu. Ya, ini buku daftar nama spesial saya. Nah, kenapa Bapak dan Ibu? Di dalam membuat daftar nama, mungkin di antara Anda punya teori-teori yang sangat banyak. Atau mungkin Anda yang pernah bergabung di sebuah MLM atau perusahaan marketing sebelumnya. Selalu biasa di sana diajarkan kita menemukan sebuah skala prioritas yang paling tinggi atau orang-orang yang memiliki potensi ya akan bisa menjadi hebat bergabung dalam bisnis Anda atau menangkap peluang dari bisnis Anda. Saya, Bapak dan Ibu, hal itu sudah mulai saya tinggalkan sejak 1 tahun ini. Daftar nama yang kami buat, kami tidak mau membuat seperti daftar nama saya sebagai seorang marketing asuransi, marketing dari properti, marketing dari MLM sebelumnya, Bapak dan Ibu. AFC ini luar biasa, saudara. Saya hanya menggunakan 5 prinsip, Bapak dan Ibu. 5 menit saya presentasi, ketemu orang yang terpilih oleh Tuhan, saya ajak komitmen, saya ajak hijrah, dan dia pasti sukses. Saudara, prinsip itu yang saya jadikan setiap saya ketemu siapapun, daftar nama siapapun, saya akan selakukan apa adanya kepada mereka di dalam mensaringkan atau menawarkan bisnis AFC. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena yang kami yakinin, kami tidak menggunakan, karena kami sudah temukan. Ya, saya sudah ketemu orang yang kaya raya, produk butuh, keluarganya kena stroke dan sebagainya. Tetapi Tuhan kalau tidak buka pintu hatinya atau Tuhan tidak kasih rahmat dan hidayahnya, dia pun juga tidak akan tertarik, bahkan nyinyir tidak percaya Bapak dan Ibu. Ada orang dengan segala pengalaman dan potensinya, kemampuan-kemampuan marketingnya, pemahaman akan produk kesehatan, pemahaman akan produk import yang sangat bagus. Ini produk Jepang sangat bagus. Sekali lagi Bapak dan Ibu, dia tidak pernah tertarik. Tertariknya bukan karena tidak tertarik, bukan karena sayang dan lain sebagainya. Tetapi saya berkeyakinan Tuhan belum buka pintu hatinya, Tuhan belum kasih rahmat, Tuhan belum kasih hidayah. Saudara, saya dikejutkan lagi kenapa saya berani mengatakan ini. Beberapa kali kami ketemu orang dengan latar belakang yang tidak masuk akal. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Dia hanya sebagai pesuruh sekolah, ya, hanya sebagai tukang kebun. Singkat cerita, saya berbicara, saya katakan dengan prinsip, saya hanya sedekah informasi, saya bocor 5 menit, saya dikejutkan dengan sambutannya. Tidak sampai 1 jam, saya diajak mendatangi keluarganya, mendatangi temannya, langsung bisa terjadi transaksi, langsung nambok, langsung join Sapir, Bapak dan Ibu. Langsung ruby itu juga terlalu banyak. Nah, ini yang menjadikan saya memiliki keberanian, Anda jangan pernah terlalu formal membahas tentang daftar nama. Daftar nama Bapak dan Ibu
kembali lagi, Anda punya segudang daftar nama, Anda memiliki daftar nama yang hebat-hebat, tetapi kalau Anda tidak pernah action, Anda tidak pernah datangin, sama saja juga bohong, Bapak dan Ibu. Ini saudara yang harus pahami pentingnya dari Anda memahami untuk daftar nama. Jadi Bapak dan Ibu, Anda singkat, Anda di dalam membuat daftar nama, Anda di situ penuh keyakinan bahwa orang yang Anda tulis di dalam buku daftar nama, itu pun sudah akan terjadi nilai-nilai frekuensi gaib yang akan terjadi. Anda bisa buktikan Bapak dan Ibu. Ya, waktu Anda membuat daftar nama, kami sudah berulang kali. Saya membuat daftar nama, mulai saya sebutkan beberapa sahabat saya yang sudah lama saya tidak kontak, sahabat saya yang sudah lama tidak saya hubungin. Bapak dan Ibu, tiba-tiba dalam beberapa jam, ada yang 1 hari, ada yang 1 minggu, dia hubungin saya. Seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, daftar nama tulis saja, mengalir saja, saudara, dengan apa yang disebut kekuatan dari Anda dengan yang namanya daftar nama. Ini penting sekali, Bapak dan Ibu, untuk Anda kuasai dari kekuatan daftar nama. Dan jangan pernah Anda remehkan dengan yang namanya daftar nama, Bapak dan Ibu. Ya, karena banyak sekali orang-orang yang di dalam tim saya sendiri juga sangat meremehkan dengan yang namanya daftar nama. Oke, Bapak dan Ibu, masuk kepada yang keempat. Ya, yang keempat itu apa? Yang keempat adalah yang namanya yaitu knowledge, Bapak dan Ibu. Ya, apa yang dimaksud dengan AFC knowledge, Bapak Ibu? Ya, di sini Bapak dan Ibu, yang namanya semua bisnis, ya, semua bidang usaha tentu ada ilmunya, ya. Mungkin di antara Anda, karena saya dulu juga salah satu merasa tinggi hati, ya. Kenapa saya tidak mau belajar di awal? Karena saya pernah di bisnis yang sama dan saya pernah prestasi. Jadi kadang-kadang saya masih memiliki underestimate ada di awal, Bapak Ibu. Tapi sekarang saya sudah ya tobat, ya seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, di sini apa yang dimaksud, Bapak dan Ibu? Knowledge yang kami miliki di perusahaan kami sebelumnya tentu sangat berbeda. Ya, saya mengambil analoginya sederhana. Ya, Anda tahu Bapak Ibu seorang petani, ya. Kita tahu petani ini kan ada yang namanya petani padi dengan petani buah, beda nggak Bapak Ibu? Pasti berbeda. Bahkan ada ilmu di dalam pertanian itu atau menjadi sebuah pepatah, lain ladang, lain belalang. Ya, lain tanah, lain cara. Itu seperti itu. Nah, begitupun juga Bapak dan Ibu, kalau kita berlatar belakang pernah di sebuah perusahaan yang sejenis, tentu kita harus mau merendahkan ego, mau merendahkan, mengosongkan gelas ego di dalam diri kita untuk mau belajar. Nah, ini yang saya alami Bapak dan Ibu. Ya, ini yang saya alami. Maka bagaimana Bapak Ibu? Di sini kita perlu belajar mendalami apa yang sebenarnya berbedanya ada di AFC. Ya, dengan perusahaan-perusahaan yang lama. Contoh yang sederhana, saya tadi buat analoginya seorang petani. Petani padi, beda nggak dengan petani buah melon, Bapak dan Ibu? Tentu berbeda ya, karena cara bercocok tanam padi dengan cara menanam melon itu pun sudah berbeda. Olah tanahnya, cara pemupukannya, dan lain sebagainya. Begitupun juga ada di dalam bisnis ini, Bapak dan Ibu. Nah, yang perlu kita pahami kenapa? Disinilah Bapak Ibu, karena AFC ini sudah masuk di dalam sebuah fase, sebuah perusahaan networking yang sudah berbeda dengan sebuah perusahaan MLM atau networking apapun. Sekali lagi Bapak dan Ibu, ya sangat berbeda. Bahkan dalam kami membuat janji bertemu hingga presentasi, saya mengatakan AFC berbeda 100% dengan MLM apapun. Apakah MLM lokal atau MLM dari luar yang di Indonesia 100% berbeda. Apa perbedaan yang pertama Bapak Ibu? Ini salah satunya. Maka kenapa Bapak Ibu? Perlulah kita menguasai, perlu belajar hingga kita juga melakukan pengulangan presentasi, ya kita dengarkan berulang-ulang tanpa Anda berhenti sebelum Anda betul-betul menguasai dengan paham. Kita tidak cukup 5 kali Bapak dan Ibu. Ya, 1 hari 5 kali tidak cukup. Karena kita juga membutuhkan mungkin Bapak Ibu, sekali lagi Anda serius sangat dalam, Anda kurang lebih belajar mendengar 1 bulan penuh. Nah, ini yang terjadi. Kenapa saya katakan AFC berbeda dengan apapun MLM di luar sana? 1 Bapak dan Ibu, AFC bukan perusahaan MLM.
Sekali lagi ya, EFC bukan perusahaan MLM. EFC adalah industri farmasi tertua terbesar ada di Jepang. Hanya dengan produk khusus di Indonesia, terciptalah negosiasi Pak Ernest Prayuda menjadikan produk tersebut dipasarkan dengan cara direct selling, yang mana secara regulasi di Indonesia itu masuk kategorinya menjadi perdagangan langsung, harus masuk di dalam SIUP-L. Dan harus regulasinya, izinnya SIUP-L dan masuk di asosiasi. Nah, ini yang selalu menjadikan sebuah sharing kekuatan kami di dalam membuka apa berbedanya EFC, Bapak dan Ibu. Maka Anda bisa lihat, EFC semuanya produk dari pabrik sendiri. Kalau MLM di luaran sana, mereka produk maklud pesen ke pabrik orang dengan merek yang dia minta, Bapak Ibu. Ya, tentu Bapak dan Ibu, itu yang menjadi satu pembeda. Kalau dibedah secara dalam, Anda mungkin semalaman Anda nggak selesai, Bapak dan Ibu. Itu inti dasarnya, Bapak dan Ibu. Maka di sini Anda perlu dalami, Anda perlu dengarkan berulang-ulang apa yang ada di YouTube, ya, apa yang dikirim oleh manajemen, ya. Tim kreatif manajemen ini luar biasa. Ini salah satu Mas Angga, ya. Aku terima kasih, ya. Tim kreatifnya ini salah satunya adalah Mas Angga, ya, yang hari ini hadir mengawal kita. Ya, kenapa Bapak dan Ibu? AFC menyiapkan semuanya, mulai dari flyer, video, ya, bahkan telah dikompres cocoknya untuk di sosmed dan lain sebagainya. Itu sudah siap, Anda tinggal share saja, Bapak dan Ibu. Ini luar biasanya, gitu loh ya. Jadi ini AFC ini betul-betul sudah menjadikan sebuah bisnis yang disebutnya adalah sudah 4.0. Ini sedang proses upgrade menjadi 5.0, Bapak dan Ibu. Jadi saudara, Anda kalau punya ilmu, pernah di sebuah perusahaan MLM sebelumnya, tentu ini sangat berbeda. Ini yang terjadi Bapak dan Ibu. Saya dengan ego saya, merasa saya punya pengalaman, pernah sukses di MLM sebelumnya, ini yang menjadikan satu jebakan-jebakan, saya terlambat untuk bisa berhasil ada di AFC ini Bapak dan Ibu. Tetapi tahun ini saya tidak ada kata terlambat Bapak dan Ibu. Itu yang harus saya kejar. Saudara, ini poin yang Anda perlu lakukan, maksimal Anda kuasai di 1 minggu pertama, Bapak dan Ibu. Sekali lagi ya, Anda kuasai sejak di minggu pertama. Oke, berikutnya Bapak Ibu, yang kelima. Nah, yang kelima ini Bapak dan Ibu terlihat sepele, tetapi ini sangat dalam dan sangat penting, Bapak dan Ibu. Ya, satu yang perlu Anda lakukan, Bapak Ibu, ini yang saya lakukan, ini yang saya ajarkan kepada tim saya. Ya, cara mengundang. Anda biasakan membangun, melatih, ya, karena ini tidak bisa serta-merta. Anda belum pernah menjalankan bisnis sejenis ini, Anda belum terbiasa cara mengundang yang baik. Anda pun juga di sini perlu berlatih dan perlu belajar. Anda bisa cari ada di YouTube banyak video-videonya, Bapak dan Ibu. Ya, di dalam teknik mengundang, Anda di situ harus membangun postur, Bapak dan Ibu. Selalu miliki 2 alternatif waktu yang Anda tawarkan sejak di awal. Bro, aku kebetulan besok sama lusa jam 1 ke atas aku kosong. Ada waktu nggak aku ingin ketemu kamu? Ya, besok atau lusa. Aku ada waktu, yaitu jam 12 ke atas kosong. Ada waktu nggak aku ingin ketemu kamu? Anda sudah tawarkan 2 alternatif waktu. Itu salah satu yang sederhana, Bapak Ibu ya. Teknik-teknik itu bisa Anda cari di YouTube sangat banyak, Bapak dan Ibu. Ya, kalau 2 alternatif waktu tidak bisa, dan dia menawarkannya, atau Anda bisa tawarkannya. Waduh, aku kebetulan besok sama lusa nggak bisa, Mas. Anda bisa tawarkan. Oh, besok benar-benar nggak bisa ya? Nah, aku kebetulan kalau Sabtu aku bisa. Jadi sekali lagi, saudara, meskipun sesungguhnya waktu Anda Senin, Selasa, Rabu, sampai hari Minggu itu kosong. Jadi Anda perlu teknik-teknik di dalam mengundang Bapak dan Ibu ada di sana. Nah, Anda ingat ya, poin nomor 5 ini yang Anda mulai lakukan sejak ada di maksimal 7 hari, Anda mulai lakukan ini. Nah, mengundang, Anda di teknik kelima ini bukan hanya mengundang, tetapi Anda juga melakukan janji temu, Bapak dan Ibu. Karena ada orang yang mungkin dengan kesibukannya, karena mungkin dia juga memegang etika-etika bisnisnya, ya, yang Anda undang ke LOP tidak mau, ya, Anda undang mungkin table talk tidak mau, Anda pun di sini juga bisa mengajukan janji temu, Anda datang jemput bola ke rumahnya, Bapak dan Ibu.
Jadi banyak orang tidak mau diundang, Anda sudah merasakan orang ini sudah menolak. Belum, saudara. Ya, sekali lagi belum. Ya, maka di situ Anda membuat janji temu, Anda jemput bola datang ke rumahnya, Bapak dan Ibu. Ya, saudara, saya di dalam setiap saya mengundang, biasanya Bapak dan Ibu kadang-kadang mereka sudah berani bertanya apakah mengundang melalui WhatsApp, ya, atau saya juga mengundang, kadang beliau cuma membalas telepon, ada apa yang mau dibahas, ya. Satu, saudara, Anda mulai melatih diri, ya, jangan pernah berbohong, ya, seperti itu. Jadi saudara, saya hanya bilang, enggak, aku mau sharing ya. Kebetulan kan saya ini lagi mendalami kerjasama sama perusahaan dari Jepang, pure dari Jepang. Ya, ini menawarkan untuk membuka yang namanya franchise atau toko online dan bisa dengan offline, yaitu kerjasama dengan farmasi dari Jepang. Ini franchise, tapi ini personal franchise. Yang kedua, jangan pernah berbohong, Bapak Ibu. Ya, yang kedua, saya biasanya langsung Bapak dan Ibu, saya show the money, Bapak Ibu. Ya, saya show the money, saya biasa tunjukin ya, saya dengan sebuah kalimat-kalimat. Kamu sudah pernah memikirkan dana pensiun nggak untuk anak-anak kamu? Aku kebetulan kerjasama dengan perusahaan Jepang menawarkan dana pensiun. Saya katakan, yaitu saya show the money, saya tunjukin. Saya baru dapat baru Konichiwa 300.000, kami share ke dia. Ya, ini yang pertama, ini masih kecil. Tetapi beberapa saat ke depan, ini tidak bisa dihentikan. Saya kirim, yaitu Konichiwa leader saya. Satu hari yang mereka sudah sampai di atas 20 juta saya kirimkan. Saya memang masih kecil, tapi leader sponsor saya sudah cukup besar. Saya sedang menuju ke sana. Jadi Bapak Ibu, saya show the money. Ya. Apalagi Bapak yang kami lakukan Bapak Ibu. Ingat ya, mengundang orang atau Anda membuat janji bertemu, yang paling penting Anda persiapkan betul-betul Anda hari ini membangun sebuah nilai orang lebih suka. Anda tidak banyak bicara, tetapi Anda sudah bawa data Bapak dan Ibu. Maka Bapak dan Ibu, saya selalu di sini adalah melakukan membawa data. Ya. Jadi pada saat kami mengundang, kami menyampaikan, saya mau menunjukkan sama kamu, ini loh ada beberapa data konkret bentuk kerjasama dengan perusahaan farmasi dari Jepang, yang mana ada paten dan uji klinisnya. Ini ada ribuan orang-orang telah berubah, terbantu oleh perusahaan farmasi dari Jepang. Bapak dan Ibu, kadang-kadang mereka bertanya, apakah ini MLM? Saya katakan, ya, kalau secara disebut MLM, saya bisa mengatakan ya dan bisa mengatakan tidak. Karena secara regulasinya masuk di MLM. Tetapi perusahaan ini tidak seperti MLM 100% berbeda. MLM apapun yang pernah kamu tahu. Yuk, beri kesempatan saya bisa ketemu. Yuk, aku minta waktu kamu 15 menit saja. Seperti itu. Bapak dan Ibu, karena saya juga tidak merasa mendesak dia pun juga tidak bisa menolaknya. Ini adalah salah satunya. Ya, saya minta waktu 15 menit, tapi kalau dia sudah melihat dan tertarik, kadang-kadang 5 jam pun mereka nggak terasa, Bapak dan Ibu. Ya, jadi Anda biasakan untuk melatih menunjukkan data. Ya, bukti-bukti paten, cara melihat paten, demo cara melihat paten dan uji klinis. Ya, ini salah satunya. Kunci Anda janji temu sampai Anda mengawali apakah baru komunikasi baik pun. Jangan pernah berdebat, apalagi sampai bertengkar ya. Jangan pernah Anda beritahu produk atau bisnis lamanya ya yang diikuti atau yang dibeli salah. Jadi contoh, dia pernah di perusahaan A. Nah, dia mengatakan, aduh aku sudah pernah, kalau perusahaan-perusahaan sejenis yang kamu katakan itu kan itu bahasa kamu. Aku sih sudah pernah gagal ada di sana, bla 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 seperti itu. Dia mengatakan, aku punya banyak produk di rumah gara-gara ya aku perusahaan itu. Nah, Bapak dan Ibu, maksud saya, jangan pernah beritahu produk ataupun bisnisnya itu adalah salah, pilihan yang salah. Jangan pernah ada katakan itu. Ya, beda sih yang kamu ikutin. Kalau itu kan memang perusahaan salah. Itu sih produknya nggak benar. Nah, Bapak dan Ibu, Anda jangan lakukan itu. Karena tanpa Anda sadar kalau Anda menggunakan kalimat itu, Anda seperti Anda membuat dia merasa bodoh, merasa salah dengan keputusannya. Jadi Bapak dan Ibu, Anda jangan lakukan itu, ya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, Anda di sini yaitu
Jadilah pendengar yang baik, Bapak dan Ibu. Ya, jadi pada saat Anda mengundang janji temu, apa komentar dia? Kalau biasanya mereka sekarang ini kan orang-orang kan biasanya nggak seperti MLM dulu ya. Anda membuat janji temu hindari melalui telepon dan lain sebagainya. Kan sekarang kan kita tidak bisa seperti itu. Bahkan kadang orang sudah minta dijelaskan lewat telepon, karena lewat telepon pun sekarang juga dengan kita video call dan lain sebagainya, yaitu itu sederhana sekali dan itu sudah terbukti juga bisa mampu closing, Bapak dan Ibu ya. Nah, ini adalah yang kelima, Bapak dan Ibu. Nah, berikutnya masuk yang keenam, Bapak Ibu, apa sih? Yaitu kita prospek dan branding. Saudara, Bapak dan Ibu, prospek dan branding ini yang perlu Anda pahami, Bapak Ibu ya. Jadi saudara, orang banyak melakukan satu hal sebenarnya arti prospek dan personal branding ya, maaf ya, prospek dan personal branding. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, prospek itu bukan presentasi ya sebenarnya. Ya, prospek itu sebenarnya adalah salah satu kita mengamati seseorang ya. Artinya Bapak Ibu, kita adalah prospek itu mengamati seseorang ya. Jadi kalau Anda prospek itu mengamati seseorang, ya, apakah latar belakangnya, kondisi kemampuannya, pendidikannya, sampai Anda akan menemukan apa kebutuhannya. Jadi Bapak Ibu, prospecting adalah Anda mencari apa kebutuhan seseorang. Ya, waktu Anda menemuin beliau, Anda di sini akan menangkap hingga Anda memberikan ya solusi apa yang menjadi jawaban akan kebutuhannya dia. Nah, ini penting Bapak dan Ibu ya. Jadi ini adalah Anda kuasai Bapak Ibu, karena prospek ini Bapak Ibu yang perlu dilakukan. Kenapa? Dari melakukan Anda arti prospek dan prospecting itu yang Anda lakukan Bapak dan Ibu. Jadi Anda pada saat Anda belum presentasi, itu Anda sudah melakukan prospek. Kenapa? Anda ngobrol, Anda bercakap-cakap ya. Karena Bapak dan Ibu di bisnis ini Anda nggak bisa langsung tembak ya. Maka di situ Bapak dan Ibu, Anda mulai melatih diri, Anda mulai bagaimana mengoptimalkan kemampuan Anda bisa menjadi partner bicara yang menyenangkan, partner bicara yang menarik, ya, partner bicara yang menjadikan orang menjadi termotivasi dan ini semua bisa dilatih Bapak dan Ibu. Buku-bukunya ada di YouTube banyak Bapak dan Ibu. Karena di bisnis ini Anda akan membangun suatu bentuk kerjasama. Anda akan menjadikan sebuah tim dan mitra. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Saya mengajak Mas Angga. Ya, tetapi saya tidak siap apa yang saya ajak Mas Angga karena ada suatu kondisi-kondisi pada diri saya yang Mas Angga tidak. Kenapa? Karena waktu saya mengajak bertemu dengan Mas Angga, nampak sekali Mas Angga menilai saya, wah orang kayak gini kok mau ngajak kerja sama dengan saya. Nah, ini yang harus Anda pahami Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu, prospek dan branding ini adalah salah satu Anda harus memposisikan diri Anda ya akan bisa Anda menjadi seorang teman, sahabat hingga menjadi satu mitra kepada calon-calon prospek Anda. Dengan melakukan prospek hingga Anda melakukan prospecting itu sebagai langkah awal sebelum Anda presentasi. Kenapa? Anda menemukan kebutuhannya. Anda mengetahui latar belakangnya dia. Anda mengamati ketidakmampuan dia hingga apa yang dia butuhkan. Itu prospek ya, Bapak dan Ibu. Itu yang disebut dengan prospecting. Nah, branding di sosial media tentu Bapak dan Ibu Anda hari ini bisa lakukan ya di sosial media. Kalau saya tidak begitu melakukan ada di sini ya. Karena di sosial media saya tidak begitu, tapi saya tetap mengikutinya aja di sosial media. Nah, ini biasanya berdasarkan jamnya ya. Biasanya jam-jam istirahat kantor, jam 12 ke atas ya. Kalau sore biasanya jam 4 ke atas, kalau malam Anda jam 8 ke atas ya. Itu jeda-jeda orang-orang pada saat jam istirahat atau jam santai ya. Itu aja poinnya sih Bapak dan Ibu untuk poin yang ke-6. Saya masuk ke poin yang ke-7 Bapak dan Ibu, yaitu closing. Ya, apa arti closing Bapak dan Ibu? Berikutnya, kalau closing dan kalau join diamond. Saya jelaskan satu persatu dulu, saudara Bapak Ibu. Ya, banyak orang tidak memahami kekuatan dari sebuah closing. Banyak orang menganggap closing itu biasanya setelah presentasi langsung tanya, langsung main tembak aja. Gimana? Diamond atau sapphire? Gimana? Mau coba 12 box atau 6 box?
Saudara Bapak Ibu, bukan itu closing. Ya. Closing Bapak Ibu, ya. Arti sebuah closing itu adalah arti sebuah ungkapan emosi diri Anda kepada seorang prospek Anda, orang yang telah Anda presentasi. Ya. Sebuah ungkapan yang bisa dimengerti oleh mereka, Anda punya kemampuan akan bisa bekerja sama dengan dia. Yang ketiga, Anda di sini sebuah closing kekuatan Anda untuk mampu dan bisa sukses bersama dia. Jadi Bapak dan Ibu, closing itu bukan hanya orang yang setelah dipresentasi. Kalau Anda juga hari ini, Anda sudah punya tim, Anda sudah bergabung 2 tahun yang lalu, tim Anda sudah bisa sponsori, ada sekitar berapa? Sudah ada 100, 200, atau Anda sudah sponsori puluhan orang ya. Nah, Anda pun di sini juga perlu melakukan closing. Bagaimana cara melakukan closing kepada yang sudah member? Karena kadang-kadang Anda kan nggak sadar, seringkali Anda hanya fokus kepada orang yang sering kontak Anda. Anda tidak pernah melihat, membaca siapa-siapa orang yang Anda sponsori. Nah, Anda perlu Bapak Ibu, ini salah satunya. Ya, Anda buka di aplikasi atau di akun Anda bisa lihat siapa orang yang telah Anda sponsori. Mulai di situ Anda amati Bapak dan Ibu. Nah, itu yang juga perlu Anda closing ulang. Apa yang dimaksud dengan closing ulang? Yang pertama, Anda membuat janji temu untuk Anda follow up. Seperti itu. Saya, Bapak dan Ibu, sangat dikejutkan. Saya dengan teman-teman yang kenapa? Karena sama-sama dengan kesibukan, saya tidak memiliki awal-awal tidak mengerti data, tapi setelah data saya cek dan saya print, Bapak Ibu, ini orang-orang yang saya sponsori. Satu persatu saya kontak, satu persatu saya WA, satu persatu saya telepon, Bapak dan Ibu. Itu apa yang terjadi? Saya langsung tanya sama beliau, bro, apa kabar? Sehat ya? Wah, hari ini bisnis kamu moncer ya, udah berkembang kemana-mana ya, seperti itu. Nah, bro, ada waktu nggak? Aku pengen ngobrol-ngobrol, bro, seperti itu. Nah, artinya Bapak, saya minta waktu, saya untuk follow up dia. Waktu saya ketemu dengan mereka, karena beliau juga sekian bulan tidak aktif, sekian bulan bahkan mungkin pairingnya sudah hangus, Bapak dan Ibu, ya, itu yang terjadi. Jadi akhirnya saya membuat janji sama dia. Saya ngobrol sama dia, saya temuin dia, dan saya ngobrol sama mereka. Dan saya tunjukkan update-update-nya. Ini loh bro, leader-leader sekarang berkembang seperti ini. Ini loh bro, kemarin saya ketemu Pak Budi Darwin, kemarin seperti ini. Saya kemarin ketemu Dr. Yudi. Saya kaget Dr. Yudi. Ternyata Dr. Yudi ini sehari bisa di atas 50 juta. Saya tunjukin seperti itu. Nah, saya tunjukin, ya, hari ini luar biasa ada di AFC. Bro, ini orang yang disable, dia juga bisa mapan, bisa berhasil, ya. Orang dengan latar belakang penjual angkringan, orang penjual batagor, ya. Mereka dengan profesi yang tidak masuk akal, tetapi beliau juga bisa sukses loh bro di sini. Nah, saudara Bapak dan Ibu, itu follow up dan langsung saya closing. Saya katakan dengan penuh emosional pada mereka, pada dia, bro, saya yakin masa lalu kita sama-sama tahu bro. Saya tahu hari ini kamu mungkin memiliki sebuah kesempurnaan rezeki kamu yang berlimpah. Tapi bro, saya tahu kamu punya kemampuan yang lain. Saya tahu kamu menjadi banyak sandaran orang banyak. Saya tahu kamu sangat dibutuhkan orang-orang yang ingin yakin melalui bisnis ini. Saya yakin bro, kamu akan bisa menjadi sebuah penjembatani, menjadikan satu sumber mata air untuk banyak orang bro. Saya closing Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, closing itu bukan hanya orang yang belum bergabung. Orang-orang yang sudah bergabung, Anda perlu follow up dan Anda closing. Tunjukkan emosi Anda bahwa Anda pun akan mau, Anda pun akan mampu bekerja sama, bahkan sukses bersama dia. Oke, Bapak dan Ibu, ya. Nah, berikutnya bagaimana? Bagaimana kalau tidak closing? Tetap Bapak dan Ibu, kalau tidak closing, maksud saya itu kalau Anda orang yang Anda temuin tidak tertarik atau di situ menolak Bapak dan Ibu. Tetap harus Anda berikan closing Bapak dan Ibu. Anda katakan, ya Pak Arifin terima kasih atas waktunya ya. Saya sangat bangga sekali dengan Pak Arifin, dengan waktu yang diberikannya. Saya tahu Pak Arifin hari ini belum membutuhkan dengan tawaran saya bekerja sama di AFC. Tapi saya yakin Pak Arifin, ya ini kartu nama saya. Pak Arifin nanti kalau butuh sesuatu, saya yakin Pak Arifin ya, handetolan keluarga kalau butuh Pak Yasin mungkin hanya sekedar mau diskusi, tanya-tanya.
silakan Pak Arifin. Dan bahkan Pak Arifin, cepat atau lambat Pak Arifin, kalau nanti membutuhkan dan Pak Arifin terbuka, ya, atau dikasih hidayah sama Tuhan, Pak Arifin jangan segan-segan menghubungi saya. Saya hari ini sangat yakin Pak Arifin suatu saat sukses bersama kami ada di AFC. Jadi Bapak dan Ibu, meskipun sebegitu negatifnya dia, Anda tetap closing Bapak dan Ibu. Itu kuncinya. Ya. Nah, jadi kalau dia kan tidak tertarik. Bagaimana kalau closing? Nah, kalau closing Bapak dan Ibu, Anda sudah langsung tawarkan ya kepada mereka. Ya, kenapa? Karena bisnis ini tidak bisa. Saya menemukan banyak di grup saya kan kebetulan punya grup besar, punya grup kecil. Grup besar itu mengalami masalah. Ya, grup kecil juga mengalami masalah. Semua grup punya masalah, Bapak Ibu. Tapi kapasitinya berbeda-beda. Nah, saya melihat ada hal sebuah kondisi yang sangat tidak baik. Ya, jadi kadang-kadang mereka setelah bergabung, orang itu tim ada sponsor baru orang, langsung masukin di grup besar. Nah, di situ langsung dikasih pesan, ya, kamu sudah tak masukkan di grup. Ya, nanti di situ ada sponsor, ada leader-leader kamu, bahkan ada Bu Sido ada di sini. Kalau ada apa-apa, kamu tanya aja di situ. Jadi Bapak dan Ibu, akhirnya apa? Dia setelah itu dia menghilang, tidak pernah terlibat, tidak pernah mau menjawab apapun pertanyaan-pertanyaan, bahkan timnya ada di sini. Tidak diajari Bapak dan Ibu. Jadi saudara, setiap Anda, orang telah bergabung, jadikan sebuah tanggung jawab Anda. Anda telah mengajak. Anda telah memberikan keyakinan mengambil keputusan. Dampingi, ajari, sampai bisa dan mandiri. Dampingi dan kawal sampai dia dapat duit, Bapak dan Ibu. Dampingi sampai betul-betul dia mapan, saudara. Saudara, di bisnis ini Anda jangan pernah takut kehilangan waktu, dan Anda takut mengatakan nanti gak mandiri. Sekali lagi, di bisnis ini saudara, semakin cepat Anda memberikan waktu, semakin cepat Anda memberikan pembelajaran yang terpola dan terstruktur, semakin cepat orang tersebut akan menjadi leader yang mandiri, Bapak Ibu. Itu sudah saya buktikan. Ini yang terjadi, Bapak dan Ibu. Jadi di bisnis ini, saudara, akan muncul banyak jebakan-jebakan yang Anda sebenarnya tidak tahu, sehingga Anda masih menggunakan cara-cara analisa Anda, Bapak dan Ibu. Nah, Pak Niko sudah memberikan pembelajaran-pembelajaran yang cukup bagus, mulai dari beberapa hal, training-training yang diberikan, Bapak dan Ibu. Itu yang terjadi. Nah, kalau join Diamond bagaimana? Saudara, kalau Anda sudah ketemu Diamond, kebetulan saya ini kan membuat grup namanya kan SS362. Apa itu SS362? Itu dulu idenya dari Pak Eko Cahyono sama Pak Sugianto ya, namanya SS362. SS362 itu adalah yang namanya support strategi 362. 3 itu 3 akun, 60 juta 2 keluarga, Bapak dan Ibu. Jadi SS362 itu bagaimana seseorang itu untuk kita presentasi, kalau mereka tangkap ini bisnis besar, bagaimana langsung 3 akun, 60-an juta dengan 3 diamond, dan mengajak 2 keluarga. Dan ini terjadi, Bapak dan Ibu. Karena apa yang kami jadikan, nama itu juga kami mendapatkan juga mampu closing dengan strategi 362. Nah, ini luar biasa Bapak dan Ibu. Bukan sekali 2 kali yang kami dapatkan. Karena kami presentasi dengan yang namanya 362. 3 akun, 60 jutaan, yaitu mengajak 2 keluarga. Nah, ini yang harus tangkap Bapak Ibu. Nah, dari sini Bapak dan Ibu, kalau sampai seseorang tersebut ambil diamond, Anda bagaimana 1 bulan tanamkan wajib bisa mampu mensponsori langsung 5 orang, Bapak Ibu. Ya, jadi bisa mengajak 5 direct sponsor. Ya, kenapa? Kalau dia diamond ngajak diamond Bapak dan Ibu dengan mengajak diamond kan sudah jelas. Modalnya kan sudah hampir balik. Yaitu 3,3 ya dikalikan 5 Bapak dan Ibu sudah berapa? Oke, ya. Nah, ditambahkan lagi dengan pairingnya 2 Bapak dan Ibu. Nah, apalagi kalau Anda menggunakan yaitu namanya 362, 3 akun 60 jutaan mengajak 2 keluarga Bapak dan Ibu. Ini yang terjadi. Jadi Bapak dan Ibu, di dalam Anda melakukan closing, ini juga penting Bapak dan Ibu bahwa Anda mampu untuk mengajak mereka sukses bersama dengan Anda memberikan dukungan dan Anda pendampingan sampai beliau bisa mandiri sukses Bapak dan Ibu. Ya, berikutnya Bapak Ibu yang ke-8 Bapak Ibu adalah menghadiri acara mingguan.
Menghadiri acara mingguan, memang selama 1 tahun ini lebih kita terputus dengan pertemuan mingguan ya yang dilakukan oleh manajemen. Maka manajemen yaitu pertemuan yang namanya menghadiri acara mingguan secara offline. Tetapi Bapak dan Ibu, Anda yang berada dimanapun, Anda jangan menghentikan itu. Saya rutin 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali di kantor Surabaya loh ya. Tetapi saya 1 minggu 5 kali saya di tempat atau di grup-grup yang lain, Bapak dan Ibu. Itu dari tim saya. Jadi saya masih tetap melakukan kegiatan offline. Apapun yang terjadi kami tetap lakukan rutin. Tetap Bapak Ibu, karena yang kami dasari dari awal, kami tidak takabur, kami percaya akan semua apa adanya, tetapi kami tetap menjaga protokol kesehatan. Itu yang terjadi Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena online dengan Zoom, ya, saya cukup melakukan pembelajaran dan training saja Bapak dan Ibu. Tetapi kekuatan kami untuk closing, mengembangkan atau presentasi, kami lebih kuatkan nilai-nilainya yang kami bisa lakukan, yaitu dengan cara dengan offline Bapak dan Ibu. Ini penting Bapak dan Ibu ya. Maka hari ini kalau Anda perhatikan manajemen sudah melakukan satu kegiatan yaitu dengan kegiatan offline-nya Bapak Ibu yang dilakukan di beberapa kota Bapak dan Ibu. Oke, saya masuk yang ke-9 Bapak dan Ibu, yaitu back office knowledge Bapak Ibu. Ya. Saudara, Anda pahami, coba Anda cek ke bawah ya. Anda yang berada di kota-kota yang sudah ada stokis, consignment ya, seperti Anda di kota Semarang, di kota Solo, Jogja ya, atau apalagi Anda di Surabaya, ada di Jakarta ya. Nah, saudara, di sini Anda betul-betul ajarkan yang namanya back office knowledge ya. Jadi Anda di situ bagaimana cara input data, cara lihat jaringan, cara menyusun titik ya dan lain sebagainya. Saya masih menemuin memang 1-2 leader kami ada yang tidak mau belajar. Saya tawarin, tak ajarin, ada aja alasannya. Seperti itu. Yang saya tangkap apa? Tidak mau repot. Seperti itu. Ada juga leader kami tidak mau mengajari timnya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi ini bisnis yang sangat unik. Anda akan selalu dihadapkan dengan berbagai macam karakter ada di dalam tim Anda maupun leader Anda. Jadi Bapak dan Ibu, kalau saya ada orang baru langsung saya tawarin, mau tak ajarin nggak cara posting seperti ini, cara ini. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, bahkan Bapak dan Ibu yang sering terjadi di dalam leader-leader kami, kenapa dia jarang ikut Zoom, bahkan tidak pernah ikut Zoom. Kalau ditanya, kamu kok nggak ikut Zoom? Zoom kan manajemen rutin loh, bla bla bla. Dia mengatakan apa? Iya, saya nggak sempat. Ya, lebih dari 3 orang leader kami. Ternyata saya tanya, boleh lihat handphonemu nggak? Kamu sudah download aplikasi? Udah download aplikasi. Terus saya tanya, cuma download saja Bapak Ibu, tetapi tidak tahu cara mengoperasikannya. Karena berbicara ego dan gengsi, itu yang terjadi Bapak dan Ibu. Saudara, sekali lagi, bisnis ini Anda harus tangkap. Jangan pernah Anda bertarung, Anda pertahankan ego dan gengsi, Bapak dan Ibu. Di bisnis ini Anda nggak boleh baper. Ada kata-kata, ada sebuah kalimat, ada chat, yang lain sebagainya, karena huruf kapital Anda tersinggung. Ada kata-kata yang diucap tanpa disengaja atau tidak sengaja, Anda pun juga menjadi tersinggung. Saya sekali lagi, Pak Niko menjadi seseorang GM, bahkan kami sebut juga menjadi bagian leader yang apa adanya. Loh, kita patut berterima kasih Bapak dan Ibu. Siapa yang berani ngomong seperti Pak Niko? Kalau Pak Ernest dengan Pak Mac, belum tentu ya. Artinya apa? Beliau kalau berbicara masih menata, kalau berbicara beliau tidak ingin ya menyisakan sesuatu hal yang tidak baik. Menjadikan sebuah orang multi tafsir. Jadi beliau kalau Pak Mac dengan Pak Ernest, ya tentu sangat hati-hati berbeda. Tapi kalau Pak Niko, ya karena Anda harus berterima kasih. Siapa yang mau ingatkan Anda? Siapa yang mau tegur Anda? Siapa yang mau berucap kasar kepada Anda? Karena Anda malas, karena kita tidak berhasil, karena kita terlambat, karena kita tidak percaya, Bapak dan Ibu. Ya kita patut berterima kasih kepada Pak Niko. Karena beliau mau menjadi bagian yang mengerti kita, mengerti Anda. Jadi Bapak dan Ibu, Anda jangan baper, gitu loh. Ya, makanya kadang-kadang saya ketawa sendiri. Oh ya mantep ini ngomongnya, seperti itu ya. Kenapa? Ya siapa lagi kalau bukan beliau? Siapa lagi yang bisa ingetin kita?
Maka Bapak dan Ibu semua, bisnis AFC, saya hanya ingatkan kepada Anda, saudara, bisnis AFC adalah sebuah bisnis yang begitu luar biasa. Ya, maka dari sini Bapak dan Ibu, bisnis ini adalah kembali lagi saya sebutkan tadi saudara, yaitu berbicara di dalam bisnis ini, yaitu kekuatannya ada beberapa, yaitu 4 hal Bapak dan Ibu ya. Ini yang ada, yaitu kita berbicara bagaimana kita membangun mental, ya, membangun emosional, membangun sebuah fisik dan spiritual yang baik Bapak dan Ibu. Ini yang perlu Anda tangkap. Maka Bapak dan Ibu, berbicara di sinilah Anda perlu untuk selalu upgrade diri Anda, saudara. Upgrade diri Anda, Bapak Ibu, Anda harus baca buku-buku yang positif. Buku-buku yang dibutuhkan secara level Anda. Ya, saya merekomendasikan Bapak Ibu ya, itu buku yang bagus. Kalau Anda ingin menjadi leader yang baik, Anda akan muncul kebapaan. Kenapa? Karena di dalam bisnis ini, Bapak Ibu, Anda jangan pernah menuntut kepada seseorang, aku leader kamu loh. Aku ini leader kamu loh. Itu tidak boleh, Bapak Ibu. Leader itu ada legitimasi atau pengakuan dari seseorang karena merasa Anda memang seorang leader, Bapak dan Ibu. Anda perlu baca buku Personality Plus, Bapak dan Ibu. Ya, sekali lagi, leader itu ada legitimasi. Sebuah pengakuan dari bawah karena Anda tampil memang sebagai seorang leader yang bisa mengerti apa kebutuhan dan apa yang diinginkan, apa yang menjadikan kelancaran-kelancaran dalam bisnisnya. Maka Bapak dan Ibu, ada yang yakin akan jadi Bushido. Yang yakin ada Bushido. Anda beli buku Bapak Ibu yang tengah leadership. Ya, itu dari John C. Maxwell. Ini buku cetakan terakhir, sangat mahal Bapak Ibu. Kalau Anda beli di Gramedia 250.000. Tapi kalau Anda beli di online itu 165 ribuan Bapak dan Ibu. Buku ini sangat bagus, ya. Buku ini akan menampar Anda. Ya. Hari ini mungkin Anda bisa menjadi seorang samurai, shogun, bahkan sampai yang lebih Bapak dan Ibu. Ya. Tetapi di bawah Anda belum memiliki kans untuk bisa mengikuti jejak Anda. Jadi Bapak dan Ibu di situ akan ditunjukkan Bapak Ibu bagaimana Anda menjadi seorang solois Bapak Ibu. Jadi Anda menjadi seorang penyanyi tunggal ya Bapak dan Ibu. Tetapi di situ juga akan diingatkan Bapak Ibu. Anda bisa berhasil secara tunggal menjadi solois Bapak Ibu. Anda belum tentu Bapak Ibu akan menjadi seorang konduktor atau Anda yang akan bisa mampu mengorkestrakan ya, leader-leader Anda yang sebegian banyak dengan karakter yang berbeda-beda, ya, menjadikan satu orang-orang dengan segala kelebihannya itu akan menjadi sebuah orkestra, menjadikan sebuah birama lagu musik yang sangat indah. Nah, itu seorang konduktor. Ya, seorang Bushido, seorang leader, Bapak Ibu, Anda harus melatih diri bukan menjadi solois, Bapak Ibu. Anda sukses sendiri, tetapi Anda mampu menjadi seorang konduktor, Bapak Ibu. Di buku leadership ini Anda ketemukan, artikel ini. Buku ini wajib Anda baca. Ya, lebih-lebih Bapak Ibu, ya ini ada cash flow quadrant. Ini akan memberikan wacana-wacana, akan memberikan nilai-nilai tambah Anda di dalam presentasi, Bapak dan Ibu. Di dalam Anda handling objection kepada tim Anda, Bapak dan Ibu. Di dalam memberikan wawasan untuk meyakinkan bisnis ini begitu dasar. Leader is reader, Bapak Ibu. Anda mustahil akan jadi Bushido. Seorang Bushido adalah seorang pemimpin, Bapak Ibu. Seorang Bushido adalah seorang pemimpin. Kalau Anda di bisnis ini, Anda tidak menjalankan bisnis ini dengan benar, Anda belum tentu akan bisa jadi Bushido, Bapak Ibu. Saya akan buka, Bapak Ibu, ada di berikutnya ini, Bapak Ibu. Ingat, ini bisnis duplikasi. Pemakai produk 100% Anda selalu tunjukkan dan Anda lakukan Bapak dan Ibu. Yang Anda perlu catat Bapak Ibu, bisnis AFC, bisnis ini adalah fokus ya. Bisnis AFC membentuk jaringan pemakai, bukan jaringan penjual produk sekali lagi. Ya. Fokus bisnis AFC membentuk jaringan pemakai, bukan menjual produk Bapak Ibu. Bukan jaringan penjual produk. Pada saat Anda menjadi pemakai produk, berarti Anda memberikan contoh langsung kepada tim Anda, Bapak dan Ibu. Karena saya masih temukan, ya, ada leader-leader kalau tanya, kamu minum produk? Tidak. Iya Pak, kemarin saya ada ridem tapi
Laku Pak, tak jual Pak, seperti itu. Saudara tidak bisa. Minum produk sudah jadi keharusan. Karena Anda bekerja di atas rata-rata orang lain. Bahkan Anda bisa dikatakan ada 10 bahkan 2 kali lipat Anda dibanding orang lain. Maka Anda perlu Bapak dan Ibu, Anda butuh boosternya, Anda butuh penyeimbangnya. Minum produk menjadi wajib Bapak dan Ibu. Ya, jadi Anda tahu di bisnis ini kenapa Bapak dan Ibu hari ini suspend terus dilakukan. Saudara Anda tangkap ya. AFC ini akan mampu mengalahkan ya sebuah MLM dari Amerika yang begitu dahsyat dan besar. Hari ini omset dunia number one. Dan ingat loh ya, perusahaan tersebut produknya maklum. Pesan ke pabrik orang dengan merek yang dia minta. Harganya mahal. Ya, bonusnya kecil. 10 tahun Anda kerjakan baru Anda bisa menikmati gajinya atau bonusnya. Ya, mungkin toreda lah kalau di sini Bapak dan Ibu. Ini yang terjadi. Ya, jadi saudara Bapak Ibu, Anda di sini harus paham. Nah, kenapa perusahaan dari Amerika ya, yang depannya A, belakangnya Y, Bapak dan Ibu? Ya, karena mereka ada sebuah sistem, mereka membangun sebuah kekuatan networking-nya. AFC ini adalah sebuah bisnis networking, saudara. Apa bisnis networking yang harus Anda pahami, saudara? Bahwa di sini Anda adalah membangun jaringan pemakai. Apa yang dimaksud dengan membangun jaringan pemakai, Bapak dan Ibu? Anda pahami AFC adalah bisnis personal franchise. Indomaret, Alfamart, Kopi Kenangan, Chat Time, ada yang namanya warung abnormal, bahkan banyak sekali yang namanya franchise yang ditawarkan di luar sana. Nah, kalau AFC itu adalah personal franchise. Kalau franchise Bapak Ibu, ada di situ membutuhkan modal besar. Untuk apa? Beli sistem. Harus sudah punya properti. Oke? Ada di situ untuk bisa melakukan ada di sana Bapak dan Ibu, modalnya bukan hanya begitu besar, Anda diwajibkan untuk bahan baku dan produk yang dijual harus membeli ke franchisernya. Contoh Bapak Ibu, Anda Indomaret, jualnya barang sembako, kebutuhan pokok. Anda tahu kulakannya di mana, tetapi Anda tidak boleh. Anda harus membelinya untuk bahan dagangannya kepada gudangnya Indomaret. Anda tidak boleh belanja sendiri. Maka kenapa Bapak Ibu, franchiser yang kaya raya. Begitu juga MLM di luar sana. MLM di luar sana tidak ubahnya adalah franchiser seperti itu. Yang kaya siapa? Pabriknya Bapak dan Ibu. Sekali lagi, yang kaya pabriknya. Perusahaan MLM-nya, dia terikat dengan perjanjian-perjanjiannya. Betul nggak? Produk nggak bisa balik, ya toh expired nggak bisa dikembalikan, ya semuanya ditanggung oleh perusahaannya. Makanya kenapa orang di dalam MLM itulah dicetak menjadi penjual, Bapak dan Ibu. Kalau di AFC, Bapak dan Ibu, ini personal franchise. Ada MLM di luar sana mengatakan personal franchise, sekali lagi belum. Tidak bisa dikatakan personal franchise, itu masih franchise, Bapak dan Ibu. Di dalam franchise, Anda beli gerai Indomaret, beli sistem, Anda udah punya gedung, Anda di situ terikat kulakan. Anda menjual cetam atau kopi kenangan, Anda nggak bisa ngeramu kopinya sendiri, harus beli paketan kopi yang akan dijual. Oke, Bapak dan Ibu, udah beli sistemnya, Anda harus jual produknya. Apa terjadi? Mau membuka cabang, Anda pun membiayai sendiri, Bapak dan Ibu. Anda membuka cabang gerai Indomaret ada di mana? Di Tangerang, mau buka ada di Balikpapan, mau buka ada di Palembang, Anda harus biaya sendiri. Nah, tapi Anda lihat personal franchise ada di AFC. Anda di sini tidak perlu memiliki properti, hanya beli sistemnya. Sistem yang telah Anda beli, Anda mengembangkan bisnisnya, Anda jual sistemnya, Bapak dan Ibu. Jadi bisnis AFC itu apa? Anda beli sistem, jual sistem, Bapak dan Ibu. Ya, Anda salah besar kalau Anda jual produk. Kalau Anda jual produk, itu menjadi bagian pilihan di dalamnya yang tentu tidak bisa dielak. Karena di dalam bisnis AFC akan tidak terjadi 3 kelompok. Kelompok pertama user, kelompok ketiga, kedua seller, kelompok ketiga networker. Nah, networker ini yang harus Anda memiliki target yang besar. Minimal 50%. Mustahil Anda akan menjadi seorang busido kalau Anda tidak memiliki networker di dalamnya. Mustahil Anda jadi busido kalau tim Anda hanya menjadi penjual produk saja, pedagang produk, bahkan sampai jadi tabib-tabiban, Bapak dan Ibu. Itu yang terjadi.
Maka kenapa? Kalau Anda menjadi tabib-tabiban, apa yang terjadi? Anda nanti akan diklaim, Anda yang terjadi seperti kemarin kita dapat teguran dari BPOM, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena Anda mengklaim, overklaim. Anda tidak membuat disclaimer. Itu yang terjadi. Ditambahkan lagi Bapak Ibu, akhirnya apa? Orang diteriakin, stok produk. Untuk apa? Menjadi pedagang produk. Ingat loh, di PCC ini 90% orang ingin keluar dari masalah keuangan. Ya, enggak apa-apa. Kalau tim Anda punya duit, silakan stok. Tapi Anda jangan paksakan mereka untuk stok, Bapak dan Ibu. Karena bisnis ini bukan stok produk, saudara. Anda harus tangkap loh. Ini yang terjadi. Yang penting apa? Mereka tetap bergerak, mereka tawarkan menjual sistem. Seperti itu. Bukan jual produk. Maka kenapa? Anda udah. Kenapa? AFC sudah membuat divisi khusus. Divisi undercutting. Undercutting itu super body. Ini yang terjadi. Ini terbukti di Surabaya. Ya, ratusan akun yang disuspend. Bahkan ada akun yang menantang. Sejauh mana sih AFC berani suspend saya? Ini terbukti loh. Saya terima kasih bangga sama Pak Ernest, Pak Niko yang menunjukkan ini. Dan ingat loh, ini banyak yang akan diincar Bapak dan Ibu. Ini yang terjadi. Karena kenapa? Tim undercutting tetap mengikuti pola-pola dan aturan secara regulasi. Karena memang hukum di Indonesia ini kan ngeri-ngeri sedap kan, gitu loh Bapak dan Ibu. Tapi sekali lagi, sampai kapan? Kenapa Pak Niko sampai sumpah-sumpah? Sampai ke lubang semut pun, tunggu waktunya saja. Ini serius Bapak dan Ibu. Karena kalau Anda pun hanya menjadi seorang penjual produk duplikasi jualan, mentok Bapak dan Ibu, Anda bisa shogun. Percaya sama saya. Ke Daimyo sampai ke Bushido, Anda pun akan empot-empotan Bapak dan Ibu. Bahkan saya yakin, suspend yang begitu besar tahun ini, suspend yang begitu besar yang dilakukan oleh tim Pak Niko undercutting, ini akan bisa terjadi sejarah. Yang tahun kemarin Daimyo, shogun, tahun ini belum tentu dia bisa akan shogun dan Daimyo. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena jaringan penjual. Saya ingin lihat Bapak Ibu, apakah benar prediksi saya? Ini yang terjadi. Maka Bapak dan Ibu semua, betul-betul Anda ikutin aturan main di dalam bisnis networking bisnis. Membangun jaringan networking Bapak dan Ibu. Anda perhatikan di layar, ya, membentuk jaringan pemakai, membantu jaringan bisnis Bapak dan Ibu yang betul-betul Anda kuasai Bapak dan Ibu. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena di sini poinnya. Saudara, Bapak, Ibu dan Ibu semua, yang harus Anda kuasai salah satu, Anda harus punya base camp offline Bapak dan Ibu. Di bisnis ini Bapak dan Ibu, kalau Anda yang di luar Surabaya, di luar Jakarta, kalau Anda di Jakarta, di Surabaya yang sudah ada kantor, Medan sudah ada kantor, gunakan betul-betul kantor itu jadi base camp Anda. Ada pertemuan rutin yang Anda gunakan, saudara, minimal 1 kali setiap minggu. Bagaimana kota-kota yang Anda tidak punya base camp? Yang tidak ada kantor AFC, Anda bikin base camp Bapak dan Ibu. Karena bisnis ini Bapak Ibu harus dibangun dari pertemuan secara offline. Anda bikin agenda rutin mingguan. Pak, grup saya masih 2 orang. Nggak ada masalah mau 2 orang. Saya di awal Bapak Ibu mulai saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya baru punya 1-2 orang. Ya sudah, karena masih 1 orang, ya setiap Senin saya ke A, setiap Selasa ke B. Itu yang saya lakukan. Mulai saya mendampingi, saya melakukan apa yang kita perlu lakukan Bapak dan Ibu. 1 Bapak Ibu, Anda di situ mengadakan grup sharing. Yang pertama apa? Handling objection. Di dalam handling objection itu apa yang kita bahas? Nanti Bapak dan Ibu sebenarnya ada yang namanya menghadapi 11 kendala. Ya, handling objection itu Bapak, atau mengatasi 11 keberatan-keberatan. Jadi Bapak Ibu, banyak kan orang mengatakan produknya mahal. Jangan-jangan ini money game, ini kan piramida. Nah, itu ada Bapak dan Ibu. Ya, materi saya ada sih menghadapi 11 kendala ini ya, seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah salah satunya penting handling objection Bapak dan Ibu. Yang Anda lakukan dari group sharing. Masih baru 1 orang, 2 orang. Bagaimana kalau sudah berkembang Bapak Ibu? Anda bisa lakukan grup per grup Bapak dan Ibu. Saya hari ini lagi trial ada di 7 kota. Dengan leader yang berbeda, karakter yang berbeda, orang di kota yang sangat berbeda, cara-caranya beda-beda juga orangnya, punya sikap. Itu yang dibutuhkan kesabaran, Bapak dan Ibu. Saya mulai menghadapi, leader saya berani ngeritik, leader saya banyak mengoreksi, kadang-kadang yang sangat tidak pantas koreksinya, gitu loh Bapak dan Ibu. Ya,
Malah dia tidak mengoreksi timnya, malah mengoreksi upline-nya, Bapak dan Ibu. Macam-macam Bapak dan Ibu. Itu salah satunya. Ya, terus apa lagi? Sharing product knowledge, sharing marketing plan. Ingat Bapak dan Ibu, marketing plan itu tidak bisa dibahas sekali, bahkan sampai 5 kali. Perlu berkali-kali. Karena marketing plan kita itu meskipun simple, sederhana, ada beberapa pemahaman yang dibutuhkan berulang. Belajar back office itu penting. Cara posting dan cara aktivasi Zoom. Karena Zoom ini sudah keniscayaan yang dibutuhkan, Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu. Terus pertemuan untuk apa? Basecamp. Basecamp juga untuk kegiatan offline. Apa? LOP atau Zoom meeting secara mingguan. Bisnis ini harus Anda mulai, karena bisnis ini diawali Anda harus bergerak dengan presentasi, Bapak Ibu. Pembekalan dari LOP, pembekalan dari grup sharing, Anda mulai mengajarkan, Anda mulai mendampingi presentasi one-on-one. Mulai berani Anda akan berikan contoh table talk atau home meeting ada di rumah. Hingga sampai mereka bertahap Anda menjadi pembicara di LOP. Jadi bisnis ini Bapak dan Ibu, Anda jangan menunggu ditunjuk kapan saya jadi pembicara. Justru Anda harus bilang, aku besok jadi pembicara ya. Kalau Anda betul-betul mau berhasil di bisnis ini. Karena bisnis ini Bapak, bisnis pribadi Anda. Ya, karena belum tentu leader Anda memahami kapasitas Anda kalau Anda tidak mengajukan Bapak dan Ibu. Itu salah satunya. Jadi bisnis ini Bapak Ibu, Anda jangan sendiko dawu, nggak ditunjuk iyo. Kadang ditunjuk masih ogah-ogahan Bapak dan Ibu. Bisnis ini justru Anda harus berdiri, maju ke depan satu langkah dibanding orang lain Bapak dan Ibu. Ini yang harus Anda pahami Bapak dan Ibu. Jadi saya hari ini Bapak Ibu hanya menyampaikan satu hal kepada Anda Bapak Ibu. Ya, bisnis ini harus Anda sikapi dengan penuh optimis, saudara. Ya, sekali lagi harus Anda sikapi dengan penuh optimis. Ya, saya boleh tanya sama Anda Bapak Ibu, tapi cukup jawab dengan di dalam hati Anda. Benar nggak bisnis Anda berapa bulan ini turun? Oke. Atau mungkin hari ini Anda mengatakan, ya bulan ini kan, tahun sulit. Karena kita kemarin pandemik, ya. Kemarin juga kita ini kan juga berada dalam kondisi-kondisi yang kita juga sangat berat, krisis ekonomi, ya. Atau bahkan kita mengatakan bahwa ini kan bulan puasa, ini besok tahun ajaran baru, bla bla bla. Intinya apa, Bapak dan Ibu? Anda merasakan bahwa bisnis ini tahun ini sangat sulit. Saudara, Anda percaya dengan saya. Jangan pernah Anda mengiyakan apapun analisa secara logika-logika yang Anda dapatkan bahwa bisnis ini sedang turun dan sulit, saudara. Sekali lagi, Anda harus tetap bangun optimis. Anda harus betul-betul yakin. Kesulitan betul benar terjadi, tetapi Anda selalu katakan, ya, seorang pemenang selalu berada di dalam sebuah kesulitan-kesulitan dan dia akan mampu memenangkannya. Bisnis ini untuk bisa menjadi seorang daimyo, busido, ini adalah minoritas, saudara. Minoritas orang-orang yang mampu berjuang, mampu terus bertahan, mampu terus fight, di mana titik-titik kesulitan yang bisa beliau laluinya. Saudara ingat, AFC ini sebuah kendaraan yang tepat dan yang sudah hebat. AFC ini ibaratnya mobil Ferrari, Bapak Ibu. Anda tinggal genjot, Anda tinggal gaspol, Bapak Ibu. Anda pasti, Bapak Ibu, akan melesat luar biasa. Training, pengajaran dari leader Anda, soft skill yang diajarkan oleh manajemen, yang diajarkan seperti acara malam hari ini, itu pun adalah cara-cara mengemudikan yang tepat sehingga Anda selamat sampai tujuan dengan mobil Ferrari. Bapak dan Ibu, Anda bayangkan kalau hari ini misalkan saya sebut katakanlah ya ada Bapak Kori dari Mojokerto ya mengendarai sebuah mobil angkot ya itu menggunakan apa ini katakanlah mobil Daihatsu Hijet ya saya menggunakan mobil Ferrari ya ada di sebuah arena. Kira-kira Bapak dan Ibu siapa yang paling cepat? Pasti mobil Ferrari dong. Kalau kira-kira saya tuker mobil Ferrari dikendarai oleh Pak Kori dan saya mengendarai angkot Hijet tadi. Kira-kira siapa yang melesat Bapak dan Ibu? Tentu Pak Kori. Sukses, gagal, Anda Bapak dan Ibu kembali lagi ke kendaraannya.
Kerja keras tidak cukup Bapak Ibu tanpa Anda melakukan atau menemukan kendaraan-kendaraan yang tepat Bapak dan Ibu. Ingat Bapak dan Ibu, AFC ini adalah bisnis jaringan, jaringan bisnis. Sekali lagi Bapak Ibu, jaringan bisnis ya. Bukan jaringan atau bukan bisnis jaringan membangun jaringan penjual, tetapi bisnis jaringan membangun user dan jaringan jual sistem Bapak dan Ibu. Menurun atau kondisi hari ini, libur agak panjang, libur lebaran ini, jadikan Anda sebagai salah satu pit stop. Anda bertahan, Anda minggir sejenak, Anda mengevaluasi sejenak, Anda di sini istirahat sejenak, Anda mengevaluasi apa strategi-strategi yang Anda lakukan. Anda tahu Bapak Ibu, pit stop di arena formula biasanya ada pit stop Bapak dan Ibu. Ya, di sana pit stop kita berhenti sejenak, ganti ban, evaluasi, ganti busi, atau isi BBM, dan sebagainya. Di bisnis ini Anda juga harus melakukan itu Bapak dan Ibu. Anda perlu sejenak mengevaluasi, Anda sejenak untuk menjalankan, Anda untuk melangkah berikutnya untuk bisa genjot Bapak dan Ibu. Saudara, penutup saya, Tuhan sudah memilih Anda melalui bisnis ini. Tuhan sudah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada Anda diperkenalkan dengan bisnis ini. Di luaran sana, jutaan orang belum tahu sama sekali tentang AFC. Itu yang perlu Anda syukuri, Bapak dan Ibu. Jadikan semangat Anda bergerak, berbagi kepada banyak orang dengan kalimat sedekah informasi. Tangkap, Bapak dan Ibu. Sudah banyak orang mengatakan, mujizat produk AFC ini. Mujizat bisnis AFC telah merubah saya. Saudara, Bapak dan Ibu, masa Anda menunda kalau Anda hari ini membawa mujizat yang dihantarkan oleh Tuhan untuk kepada orang lain? Saya yakin, Bapak dan Ibu, yuk tetap kita semangat. Yuk tetap kita jangan pernah menghambakan berapa usia Anda. Usia saya udah 50 tahun ke atas. Tetapi hari ini Bapak Ibu, saya harus fight. Saya harus menang. Saya harus sukses ada di AFC. Karena masa kecil saya miskin, Bapak dan Ibu. Ya, jikalau kita lahir dalam kemiskinan, kita tidak perlu meratap Bapak Ibu. Kita tidak perlu marah. Tetapi kalau sampai kita meninggal dunia, meninggalkan kemiskinan kepada anak keturunan kita, itu masalah yang akan jadi dosa, yang akan dimintai pertanggungjawab Anda pada saat Anda nanti ada di alam baka, Bapak dan Ibu. Terus berjuang, terus fight, Bapak dan Ibu. Lakukan yang terbaik untuk orang-orang yang Anda cintai. Ujian, ejekan, lemahkan, apapun perjuangan Anda, selalu Anda optimis bahwa Anda pasti sukses, pasti berhasil. Pasti sukses, pasti berhasil. Karena Anda berada di kendaraan yang sangat tepat, sangat mulia, sangat luar biasa. AFC Life Science. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Terima kasih untuk Anda semua. Oke, thank you Pak Harto. Sekian juga acaranya hari ini teman-teman. Biar nggak ini juga, karena ini acara kalau yang training dan NDO itu biasa kita nggak ada siaran ulang. Jadi terima kasih.